Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini mengisahkan bagaimana Qin Mu dan Dewi Pembuangan bertemu dengan tuan muda kedua dari Istana Milwo. Mereka hampir kehilangan nyawa karenanya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini mengisahkan bagaimana Qin Mu dan Dewi Pembuangan bertemu dengan tuan muda kedua dari Istana Milwo. Mereka hampir kehilangan nyawa karenanya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Qin Mu jatuh ke dalam kegelapan dan perlahan-lahan, seberkas cahaya terang muncul di depan matanya. Cahaya itu semakin terang, membuatnya penasaran. Dilihat dari luar, jurang maha dahsyat itu adalah kegelapan yang tak terlukiskan. Tidak ada cahaya, tetapi semakin dalam ia menyelam, semakin terang pula kegelapan itu. Kedua ekstrim ini tidak mungkin muncul di tempat yang sama, tetapi mereka memang muncul. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi magnet asal di sini juga lebih kuat. Setiap massa energi terikat erat, sehingga menghasilkan panas yang luar biasa. Saat panas berkumpul, ia merasakan rune Dao Agung di tubuhnya berfluktuasi semakin hebat. Dao Agung yang telah ia tempat tampaknya berada di ambang kehancuran. Angin panas kehancuran. Ia merasakan hawa dingin di hatinya. Ketika ia berada di ibu kota Giok Istana Leluhur, ia telah melihat angin panas. Kehancuran. Angin kehancuran yang dingin datang dari kehampaan tertinggi. Kemanapun ia bertiup, segalanya akan berubah menjadi kehampaan tertinggi. Material-material penyusun tubuh manusia berada dalam jarak tak terhingga dan sangat tipis. Tak ada lagi panas atau energi. Ketika angin kehancuran yang dingin bertiup, segalanya akan berubah menjadi abu. Tak akan ada material dan energi yang tersisa. Sekuat apapun seseorang, bahkan jika ia tak dapat mencapai Dao, ia akan tetap mati. Namun, angin kehancuran yang panas adalah kebalikannya. Ketika angin kehancuran yang panas bertiup, ia akan melelehkan simbol-simbol paling dasar yang membentuk Dao Agung. Ia akan membubarkan Dao Agung sepenuhnya, menyebabkan materi meleleh sepenuhnya, berubah menjadi energi murni dan kekacauan. Angin kehancuran yang panas dan angin kehancuran yang dingin dapat ditemui di ibu kota Giok Istana Leluhur. Itu adalah teror besar yang muncul selama bencana kehancuran besar. Meskipun ia telah memahami hidup dan matinya lubang runtuhan dan hidup dan matinya reinkarnasi, menghadapi situasi seperti itu tetaplah sangat berbahaya. Aneh. Angin keheningan dingin muncul di kehampaan tertinggi, tempat Dao Agung dicap oleh para praktisi Dao dan diubah menjadi langit agung. Namun, angin keheningan panas muncul di lubang runtuhan. Bukankah itu berarti lubang runtuhan setara dengan kehampaan tertinggi? Meskipun angin panas keheningan itu begitu menakutkan, ia telah memahami Dao kehidupan dan kematian dari lubang runtuhan. Ia telah menggabungkan dua jenis teknik Dao dan melengkapinya dengan Dao reinkarnasi. Dengan demikian, ia dapat hidup dan mati tanpa akhir. Dao Agung dalam tubuhnya terus hancur berkeping-keping, tetapi terus terbentuk kembali dan terlahir kembali. Gravitasi jurang besar lubang runtuhan membuatnya berputar liar saat ia jatuh dengan cepat. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi sulit baginya. Di tengah cahaya yang semakin terang, akar teratai kembar yang sangat besar melintas di tubuhnya. Akar-akar itu ditutupi duri-duri tajam. Jika aku jatuh seperti ini, kapankah ini akan berakhir? Ketika memikirkan hal ini, ia tiba-tiba merasakan aura kehancuran yang tak tertandingi kuatnya. Seni, jalur, dan keterampilan ilahi di tubuhnya cepat membusuk, dan tubuh jasmaninya pun layu. Qin Mu tercengang dan agak menyesal telah melompat ke jurang lubang runtuhan yang besar. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Ia mencoba meraih akar teratai kembar itu, tetapi tangannya terluka parah oleh duri-duri itu. Namun, ia masih tertarik semakin dalam oleh gravitasi lubang runtuhan itu. Bahkan permaisuri dan saudara-saudara perempuannya belum pernah ke tempat seperti itu sebelumnya, dan ia tetap orang pertama yang masuk. Ketakutan muncul di hati Qin Mu. Jika tidak ada dasar di lubang runtuhan, bukankah itu berarti aku akan jatuh selamanya? Ia tidak tahu sudah berapa lama ia jatuh seperti ini, tetapi aura kehancuran semakin kuat, dan cahayanya pun semakin terang. Tiba-tiba, cahaya itu perlahan-lahan menjadi kurang menyilaukan, dan tren jatuhnya pun perlahan melambat. Jantung Qin Mu sedikit berdebar. Gelombang reruntuhan yang kembali akan segera meletus. Gaya gravitasi di Great Abyss semakin mengecil, dan kecepatan jatuhnya pun semakin lambat. Qin Mu tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, jadi ia segera bergegas turun. Ia tidak memilih untuk mengikuti arus pasang surut dan meninggalkan jurang besar. Sebaliknya, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas ke bagian terdalam jurang besar. Kecepatan larinya semakin cepat, tetapi cahaya di depannya perlahan menjadi lebih lembut. Dalam kelembutan itu terdapat cahaya yang sangat tajam, bagaikan cahaya pisau. Qin Mu membuka mata vertikal di tengah alisnya dan melihat ada tempat aneh yang tersembunyi di dalam cahaya tajam itu. Tempat itu seperti kolam cahaya yang berputar, tetapi sangat besar. Teratai kembar itu berakar di kolam. Pada saat itu, air pasang mulai surut.
Cahaya yang telah mencapai batasnya mulai menyembur keluar, dan kecepatan mereka menjadi semakin cepat. Qin Mu dengan paksa menahan arus pasang surut dan terbang, tetapi dampak aliran cahaya itu bagaikan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang mengirisnya, mengubahnya menjadi darah. Kecepatannya menjadi semakin lambat. Qin Mu memeluk erat akar teratai kembar itu dan turun sedikit demi sedikit. Tubuh jasmaninya sudah tercabik-cabik, tetapi terus berkumpul kembali berkat seni sucinya. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia merangkak, tetapi ia tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Tepat saat ia hendak melepaskan tangannya dan membiarkan dirinya terhanyut oleh arus, sebuah kekuatan besar tiba-tiba menyelimutinya dan menahan aliran cahaya itu. Qin Mu berbalik dan melihat permaisuri janda di belakangnya. Wanita itu memiliki 4 lengan dan 4 kaki, dan ia juga memeluk akar teratai kembar dan merangkak di belakangnya. Sebagai perbandingan, kekuatan sihir Qin Mu jauh lebih rendah daripadanya. Meskipun ia telah memahami jalur reinkarnasinya, jalur lubang runtuhan, kekuatannya masih lebih rendah daripada Dewi Lubang Runtuh yang telah menyatu menjadi satu tubuh. Dewi Lubang Runtuh adalah seorang praktisi Tao, jadi ia jauh lebih kuat darinya. Pada saat itu, 2 wajah muncul dari wajah permaisuri janda, dan 2 wajah serta 4 matanya menatap ke arah kolam. Yang Mulia Mu, tak disangka kau bisa menemukan tempat seperti itu. Bahkan aku, Tuan Tanahnya, tidak tahu ada tempat harta karun seperti itu di bawah lubang runtuhan. Kau sangat mengesankan, suara Ibu Suri terdengar. Kekasihku, hamba ini akan melindungimu. Kau harus mengintai duluan, kata Nyonya Yuanmu sambil terkikik. Qin Mu mendengus. Ia tahu Ibu Suri dan Yuanmu merasa benda-benda di bawah lubang runtuhan itu sangat berbahaya, jadi mereka ingin dia mengintai duluan. Jika bahayanya terlalu besar, Qin Mu juga yang akan mati. Awalnya aku ingin menjelajahi tempat ini. Dengan bantuan Dewi Singhol, aku juga bisa menghemat tenaga. Ia terus menuruni air, dan gelombang pasang surut semakin kuat. Bahkan Dewi Singhol pun tak mampu menahannya, jadi ia terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan sihir dan tenaganya untuk melawan gelombang pasang. Mereka berdua bergerak maju dengan susah payah. Mereka mendaki entah sejauh apa, tetapi mereka masih sangat jauh dari kolam. Dewi Singhol tak mampu bertahan lebih lama lagi, dan tubuhnya terus hancur. Kultivasinya menurun drastis, dan Nyonya Yuan mau berseru, "Berhenti! Kita akan masuk setelah air pasang surut." Qin Mu berhenti, dan semburan air pasang surut semakin deras. Mereka berdua berpelukan erat di akar teratai untuk melawan kekuatan air pasang. Qin Mu diam-diam menghitung dalam hatinya dan memperkirakan kapan air pasang akan surut. Pasang surut ini seharusnya pasang surut yang hebat, dan berlangsung lebih lama daripada pasang surut yang pernah ia alami sebelumnya. Kekuatannya juga sedikit lebih besar, jadi ia tidak tahu apa yang menyebabkan pasang surut yang hebat itu. Akhirnya, kekuatan pasang surut yang dahsyat itu perlahan-lahan berkurang. Tatapan Qin Mu berkedip, dan ia segera menggunakan anggota tubuhnya untuk merangkak cepat menuju kolam di dasar jurang besar. Yang Mulia Mu, kau takkan bisa lolos. Suara permaisuri terdengar, dan anggota tubuhnya, seperti laba-laba bercakar 8, mengejarnya. Air pasang mulai surut, dan Qin Mu segera menghela napas lega. Ia bergegas menyusuri akar-akar pohon dan melihat bahwa kolam itu tampak terbentuk dari energi murni. Semakin dekat ia mendekat, semakin terang cahayanya. Ketika ia tiba di depannya, ia melihat kolam itu semakin membesar. Kolam itu tidak tampak seperti kolam, melainkan seperti laut. Itu adalah lautan energi murni. Tidak hanya itu, ia juga melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ia mencapai daun teratai. Mereka mengapung di permukaan laut, tepat di samping teratai kembar. Qin Mu terus berlari menyusuri akar pohon. Pada saat itu, sekelilingnya dipenuhi cahaya yang menyilaukan, dan bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkelebat dalam cahaya tersebut. Qin Mu tertegun. Ia memperhatikan bayangan-bayangan itu, tetapi yang ia lihat adalah seluruh alam semesta. Saat ia bergerak, seluruh alam semesta dengan cepat mundur. Ia melihat istana leluhur, melihat istana surgawi meninggalkan langit di atas istana leluhur dan kembali ke langit di atas dunia asal. Ia melihat pertempuran Xuandu, pertempuran antara adipati surgawi yang bangkit dan 10 dewa surgawi, dan ia hanya melangkah beberapa langkah sebelum melihat dunia asal kembali ke segelnya. Ia melihat kemunduran waktu yang cepat dan munculnya kembali reruntuhan besar. Tak lama kemudian, ia melihat istana surgawi kaisar pendiri dibentuk oleh 33 surga. Tak terhitung pengrajin surgawi menempa istana surgawi tersebut. Akhirnya, Qin Mu melihat api yang sangat besar. Kemudahan tertinggi telah membakar pohon dunia. Api yang berkobar menerangi alam semesta dalam wujud aslinya. Qin Mu kembali melihat pemandangan penebangan pohon yang begitu mudah, dan ketika ia melangkah maju, istana leluhur tampak sunyi tanpa aura kehidupan. Akhirnya, ia sampai di dasar akar teratai kembar, dan yang ia lihat sebenarnya adalah 5 transformasi alam semesta, Taiji, Taisu, Primordial, dan perubahan besar. Qin Mu mendarat di atas daun teratai, dan cahaya di bawah kakinya tak lagi menyilaukan. Sebaliknya,
cahaya itu tampak kacau. Ia melihat sekeliling dan melihat daun-daun teratai raksasa mengapung di lautan. Akar-akar teratai dengan duri-duri yang sangat tebal dan panjang menjulang dari lautan dan berdiri di tengah kegelapan. Qin Mu tertegun dan menggelengkan kepalanya. Kekasih kecil, lari lagi. Ibu Suri juga mendarat di atas daun-daun teratai raksasa itu. Nyonya Yuan Mu berkata dengan penuh semangat, kau tidak punya tempat untuk lari sekarang, kan? Serahkan jalan reinkarnasi. Suaranya perlahan merendah saat ia mengangkat kepalanya untuk menatap akar-akar teratai yang besar dengan linglung. Total ada 17 akar teratai, dan masing-masing melambangkan teratai kembar. Setiap teratai kembar melambangkan jurang maut yang sangat dalam. Dengan kata lain, tempat ini terhubung dengan 17 jurang besar yang runtuh. Tampaknya koleksi God Shepherd di Kidian sudah berada di peringkat keempat dalam daftar koleksi Kidian. Koleksi ini akan ditampilkan ketika daftar tersebut diubah bulan depan. Keduanya berdiri di atas daun teratai, dan mereka tak kuasa menahan rasa kagum di hati mereka. Daun teratai mengapung di lautan yang kacau ini. Teratai kembar itu berada jauh di dalam kegelapan murni, terhubung dengan alam semesta di zaman prasejarah. Dari waktu ke waktu, akan ada aliran cahaya yang memancar keluar. Hanya dengan datang ke sini secara langsung, seseorang dapat merasakan keagungan dan kemegahan tempat ini. Hanya dengan begitu, seseorang dapat mengalami kedalaman dunia yang lebih besar dan terkesima olehnya. Kalau begitu, kita lahir bahkan lebih awal dari Adipati Langit dan Bumi, mungkin bahkan jauh lebih awal dari yang disebut Tuan Muda kelima bawaan. Tiba-tiba, suara Yuanmu terdengar dan ia bergumam, kakak, kau memang bingung ketika kau menikahi tongkat bejat berawal mutlak itu. Ibu Suri mendengus, aku saja bingung, bagaimana denganmu? Kau masih menempel padanya, sungguh tak tahu malu. Nyonya Yuanmu terkikik tanpa henti. Tatapan Qin Mu berkedip saat ia melihat sekeliling. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada sebuah kerangka. Kerangka itu sangat besar dan jatuh di atas daun teratai lain. Kerangka itu seperti gunung, tetapi dibandingkan dengan daun teratai, ukurannya jauh lebih kecil. Di dahi kerangka itu terdapat batu dewa awal absolut yang masih bersinar. Batu itu belum terhapus oleh lubang pembuangan. Pencipta! Mungkinkah itu Boyang? Tiba-tiba ia melompat dan mendarat di samping kerangka itu. Janda permaisuri juga melompat dan mengamati kerangka itu. Raja Dewa Boyang dilemparkan ke sini oleh kami untuk mengisi mata laut saat itu, pujinya. Aku tidak menyangka dia tidak mati dalam perjalanan turun dan masih bisa bertahan sampai di sini. Seperti yang diharapkan dari Raja Dewa nomor 1 di zaman kuno. Kemampuannya tidak lemah bahkan sekarang. Qin Mu datang ke sisi Raja Dewa Boyang dan mengamatinya. Sebagai pencipta pertama, kehidupan Raja Dewa Boyang dipenuhi dengan legenda. Dialah orang pertama yang mengumpulkan batu Dewa Purba dan menemukan rahasianya. Pada masa itu, sang pencipta bukanlah seorang pencipta, melainkan raksasa dari zaman purba. Meskipun mereka terlahir kuat dan menjadi ras yang cerdas, mereka tetap lemah saat berhadapan dengan monster-monster raksasa purba. Banjir dan binatang buas membuat orang-orang di zaman itu sulit bertahan hidup. Setelah Bo yang menemukan rahasia batu suci awal mula absolut, ia tanpa pamrih mengajarkan metode ini kepada orang-orang di dunia, memberi mereka kemampuan untuk melawan banjir dan binatang buas serta menaklukkan para dewa kuno dan kekuatan untuk menciptakan dewa-dewa kuno. Di era yang belum beradab itu, tidak mudah bagi mereka untuk menciptakan peradaban kesadaran ilahi yang agung, dan ini bergantung pada dedikasi tanpa pamrih dari Raja Dewa kuno. Benda tua itu sulit dipecahkan. Kita bersusah payah membunuhnya. Nyonya Yuanmu menendang mayat Boyang, mudah berurusan dengan Kaisar Tai. Kita hanya perlu kakak ipar dan Gong untuk tidur, dan Gong akan menghancurkan batu suci awal mula absolut di antara alis Kaisar Tai. Tapi sulit untuk berurusan dengan benda tua ini. Benda tua ini adalah seorang seniman bela diri tua, dan kesadaran jiwanya sangat kuat. Dia bisa melihat semua rencana kita. Jika kita tidak bergandengan tangan, aku khawatir para dewa kuno lainnya tidak akan mampu menghadapinya. Permaisuri juga mengenang masa itu dan menghela napas. Seharusnya itu menjadi terakhir kalinya kita, para saudari, bekerja sama, dan itu juga akan menjadi pertempuran kita yang paling mulia. Nyonya Yuanmu merasakan hal yang sama. Mengenang masa itu dan memikirkan bagaimana kedua saudari itu kini tidak cocok satu sama lain, ia merasakan banyak emosi. Namun, apa yang telah terjadi tidak dapat dibatalkan, dan apa yang telah terjadi tidak dapat dibatalkan. Mereka berdua tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Kakak, kita tidak bisa membuang-buang waktu seperti ini. Jika kau tidak bisa memurnikanku sampai mati, aku juga tidak bisa memurnikanmu sampai mati. Nyonya Yuanmu menyarankan, bagaimana kalau begini? Kau kendalikan tubuh ini sehari, aku akan mengendalikannya sehari. Kita akan bergantian. Selama kita tidak bertemu, kita perlahan akan mengingat kebaikan satu sama lain. Kita perlahan akan mengikis kebencian di antara kita dan mengingat kembali kasih sayang persaudaraan kita. Siapa tahu, kita mungkin bisa kembali ke masa lalu. Bagaimana menurutmu? Ibu Suri juga tampak sangat tersentuh,
ia menghela napas, aku juga berpikir begitu. Kau dan aku tidak bisa terus bertengkar pada akhirnya. Jika kita bisa berbaikan, siapa di dunia ini yang masih bisa menandingi kita? Karena kakak tega, maka sudah beres. Nyonya Yuan Mu mengedipkan mata dan mengirimkan kesadaran ilahinya kepada Qin Mu, kekasih, tunggu sampai nenek tua yang telah meninggal tertidur lelap, lalu berikan jalan reinkarnasi kepadaku dan perbaiki orang ini sampai mati. Kesadaran ilahi Qin Mu sedikit berdesir. Jangan khawatir, Yuan Mu, aku akan mengurusnya. Tiba-tiba, kesadaran ilahi permaisuri kaisar berdesir dan ia mengirim pesan. Pelacur kecil itu temperamental. Apakah Yang Mulia-Mu berpikir lebih baik hidup sebagai wanita gila atau orang yang rasional? Yang Mulia-Mu seharusnya sudah membuat penilaian. Kesadaran ilahi Qin Mu berdesir. Jangan khawatir, permaisuri, aku akan mengurusnya. Ia tiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung dan menatap tengkorak Boyang. Ia kemudian melihat ke arah rongga mata tengkorak itu dan bertanya dengan heran, Boyang sepertinya sedang melihat sesuatu sebelum ia meninggal. Permaisuri kaisar menghampiri tengkorak Boyang yang besar dan memandang ke tempat yang pernah ia lihat sebelum wafat. Ia melihat kekacauan yang tak terbatas dan hanya bisa melihat akar teratai yang begitu tebal mencuat dari kabut yang kacau, menancap ke dalam kegelapan yang tak berujung. Qin Mu membuka mata vertikal di tengah alisnya dan melihat ke atas. Jantungnya berdebar kencang. Akhirnya ia melihat apa yang Boyang lihat sebelum kematiannya. Di bawah teratai kembar, rantai dao yang sangat tebal berputar dan jatuh dari pintu masuk jurang besar alam semesta masa lalu hingga ke sini. Rantai itu telah tenggelam ke dalam laut kekacauan dan seharusnya terhubung dengan akar teratai kembar. Tiba-tiba, rantai itu bergetar hebat, menyebarkan kabut kekacauan di sekitarnya. Seolah-olah ada raksasa di laut kekacauan yang mengaduk angin kencang dan ombak besar. Di langit di atas laut kekacauan, angin panas dan keheningan langsung bergemuruh, dan ombak besar melonjak ke langit, mengangkat daun teratai di laut kekacauan. Qin Mu dan permaisuri berdiri di atas daun teratai, dan mereka langsung merasa pijakan mereka goyah. Mereka hampir terlempar. Mereka berdua buru-buru menenangkan diri, dan ki kekacauan menyebar. Sebuah kepala yang berantakan melayang dari bawah akar kedua teratai yang telah menembus laut kekacauan. Helaian rambut putih yang tak terhitung jumlahnya melayang di permukaan laut seperti benang perak. Rambut perak itu seperti makhluk hidup, berenang di laut dan bangkit untuk menusuk rantai dao dalam upaya untuk memotongnya. Tanda-tanda dao halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di rantai dao, dan rantai itu bergetar terus-menerus. Suara dao bergema dari seluruh laut kekacauan. Seolah-olah ada makhluk yang tak tertandingi kuat dan agung yang melantunkan dao agung tertinggi. Sebuah kepala raksasa perlahan muncul dari laut kekacauan. Rambutnya yang berantakan berkibar tertiup angin saat ia melawan tekanan rantai dao. Rantai dao menembus wajah, hidung, mulut, dan telinganya sebelum keluar dan menguncinya di tempatnya. Itu adalah seorang wanita. Fisiknya tidak lebih kecil dari Raja Dewa Boyang. Karena ia telah tenggelam di laut kekacauan terlalu lama, ia telah terkikis oleh laut kekacauan hingga sulit untuk melihat wajahnya. Wanita itu meraih daun teratai dan melawan tekanan rantai dao. Ia naik ke atas daun teratai dan memanfaatkan kesempatan itu untuk bernapas. Qin Mu dan permaisuri tercengang. Ternyata ada seseorang yang tertindas di jurang maut, dan orang ini ternyata masih hidup. Lebih lanjut, wanita ini seharusnya adalah seorang praktisi Tao dari zaman prasejarah. Ia telah tertindas hingga alam semesta hancur dan alam semesta baru lahir, namun ia masih mampu bertahan hidup. Sungguh aneh. Tanda-tanda dao yang membentuk rantai dao adalah tanda-tanda dao Istana Miluo. Jantung Qin Mu berdebar kencang saat ia melihat tanda-tanda dao yang memenuhi langit. Tanda-tanda dao yang membentuk tanda-tanda dao ini adalah rune kekacauan primordial. Dengan kata lain, penguasa Istana Miluo lah yang telah menenggelamkan wanita ini ke dalam jurang maut yang besar. Ia takut wanita ini tidak akan mati, jadi ia menggunakan kekuatan sihir yang sangat besar untuk menekannya di sini, berharap untuk menghancurkannya. Ia tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Siapa dia? Mengapa bahkan penguasa Istana Miluo pun tak bisa membunuhnya? Ia tak punya pilihan selain menekannya. Wanita itu terkesiap dan ditarik oleh rantai dao lagi. Ia tak kuasa menahan tawa dingin. Ia mengulurkan tangan dan meraih akar teratai kembar, mencoba menariknya ke bawah untuk digunakan melawan rantai dao. Seni dao dan kekuatan ilahinya sungguh luar biasa kuat. Dia sebenarnya berasal dari dao agung yang tertinggi, tetapi dia bahkan lebih tak terduga daripada para permaisuri bersaudari. Teratai kembar itu ditarik ke tangannya dan dieksekusi. Kekuatan mereka melonjak ke surga, melahap segalanya dan mengaduk seluruh lautan yang kacau. Dewi Lubang Pembuangan Alam Semesta Prasejarah. Qin Mu tercengang, dan Ibu Suri serta Nyonya Yuan Mu pun serempak berkata, kita dari alam semesta prasejarah. Itu tidak benar. Dia bahkan lebih sempurna dari kita. Dia menyatu dengan sempurna. Kedua wanita itu sangat gembira. Jelas, wanita yang dikurung dan ditekan di sini sangat kuat. Dia telah memecahkan masalah yang disebabkan oleh penyatuan para saudari di lubang pembuangan, dan dia jauh lebih andal daripada dao reinkarnasi Agung Qin Mu.
Jantung Qin Mu berdebar kencang, dan dia langsung berpikir betapa wanita ini lebih andal daripada dirinya. Jika dia bisa memecahkan masalah para saudari permaisuri, bisakah dia tetap hidup? Wanita itu mengacungkan teratai kembarnya untuk bertarung dan berusaha sekuat tenaga melawan rantai Dao. Namun, dia segera mengurangi serangan dan lebih banyak bertahan, sehingga jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun penguasa istana Miluo telah meninggal, rantai Dao yang ditinggalkannya masih memiliki kekuatan tertinggi. Pola Dao istana Miluo tak terpahami, bahkan Xin Hol pun tak mampu melahap atau memurnikannya. Tiba-tiba, wanita itu berbicara dalam bahasa Dao lubang runtuhan dan berteriak, "Apakah kau masih ingin terus menonton? Mengapa kau tidak membantu?" Ibu Suri tercengang. Qin Mu mengepalkan tinjunya, dan telapak tangannya bermandikan keringat dingin. Wanita itu mengaduk lautan kekacauan, dan sehelai daun teratai melayang tanpa sadar. Wanita itu berteriak, "Naiklah daun teratai kekacauan ini dan cepatlah kemari." Qin Mu ragu sejenak, dan Ibu Suri sudah melompat ke atas daun teratai. Ia menggertakkan gigi dan ikut melompat. Penguasa istana Miluo pasti punya alasan untuk menekan Dewi Lubang Runtuhan prasejarah ini. Jika Kaisar Permaisuri benar-benar melepaskan wanita ini, itu akan menjadi bencana bagi perdamaian abadi dan seluruh alam semesta. Apapun yang terjadi, ia harus menghentikan Kaisar Permaisuri melakukan hal seperti itu. Daun teratai melayang ke arah wanita itu dan segera sampai di sisi daun teratai tempat ia berada. Rambut putih menari-nari di udara dan melilit mereka berdua. Detik berikutnya, Qin Mu dan Permaisuri Kaisar mendarat di kaki wanita itu. Perlawanan wanita itu terhadap rantai Dao menjadi semakin sulit. Tiba-tiba, tanda-tanda Dao yang tak terhitung jumlahnya tercetak di tubuhnya dan langsung mengunci seni ilahinya. Wanita itu tak dapat menahan diri untuk melepaskan teratai kembar dan ditarik ke dalam lautan kekacauan. Ibu Suri sangat kecewa. Nyonya Yuan Mu berbaring di atas daun teratai dan berseru, "Senior, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu?" Mata Qin Mu berkilat tajam dan ia segera berencana menghunus pedangnya untuk memenggal lehernya dan mengirim kepalanya ke lautan kekacauan. Pada saat itu, wajah Ibu Suri muncul di belakang kepala Nyonya Yuan Mu dan ia menatapnya dengan dingin. Tangan Qin Mu yang memegang pedang bencana perlahan mengendur dengan senyum di wajahnya. Di permukaan laut kekacauan, wajah pucat wanita itu muncul di bawah dedaunan teratai yang besar. Kata-kata Dao terpancar, "Akulah Tuan Muda kedua Istana Miluo yang mengendalikan aula Istana Miluo yang tak terbatas. Aku terkekang di sini. Kalian semua hanya perlu mengikuti bunga teratai ini dan memanjat. Ketika kalian sampai di pintu masuk jurang besar reruntuhan yang kembali, kalian akan melihat beberapa tali merah menggantung di sana. Potonglah tali-tali itu dan aku akan bisa melarikan diri. Tali-tali merah itu digunakan oleh Tuan Istana Miluo untuk mengikatku." Qin Mu tersenyum. Bukankah semua orang di Istana Miluo adalah Tuan Muda? Bagaimana mungkin ada alasan bagi seorang wanita untuk memanggilmu Tuan Muda? Rambut putih di sekitar wajah wanita di bawah laut itu berkibar tertiup angin saat kata-kata Dao terucap. Status seorang wanita itu mulia, apalagi memanggil mereka Tuan Muda, bahkan memanggil mereka Tuan Tua pun tak masalah. "Tunggu sebentar, kau terlihat agak familiar." Jantung Qin Mu berdebar kencang. Wajah di bawah laut menatapnya dan berkata samar, "Kau sangat mirip dengan teman lamaku." Qin Mu tersenyum tipis. Tiba-tiba, wilayah harta karun ilahinya menyebar, dan langit surgawi muncul. Roh primordialnya melangkah maju dan berdiri di atas ibu kota Giok, mengeksekusi seni reinkarnasi ilahi. Keheningan reinkarnasi, tanpa bentuk dan tanpa nama. Ini adalah seni ilahi agung ke-31 dari alam Dao, rekonstruksi ibu kota Gioknya. 58 istana harta karun telah membangun ibu kota Giok yang tidak sempurna. Alam ibu kota Gioknya tidak sempurna, dan ia awalnya berencana untuk memasukinya setelah menyelesaikan 72 istana harta karun. Namun, Tuan Muda kedua dari Istana Miluo telah mengenalinya, memaksanya untuk memasuki alam ibu kota Giok terlebih dahulu. Kultivasinya meningkat dalam garis lurus, segera membuat Permaisuri dan Yuan Mu waspada. Kedua wanita itu mencapai kesepakatan saat dia bergerak dan melompat ke langit untuk menerkamnya. Meskipun mereka sering bertengkar dan berharap bisa saling membunuh untuk mengambil tubuh jasmani mereka, jika musuhnya adalah Qin Mu, mereka tetap akan bersatu melawan musuh bersama. Namun pada saat itu, Qin Mu telah melancarkan seni ilahinya. Reinkarnasi berlangsung hening dan tanpa nama. Saat ia memahami Dao Agung Reinkarnasi dan Lubang Runtuhan, ia telah memahami surga ke-31 alam Dao. Di belakangnya, sebuah roda cahaya raksasa muncul dan berputar sambil bersiul. Untuk sesaat, ruang dan waktu berada dalam kekacauan. Cahaya Dao yang sangat tebal melesat ke segala arah di langit di atas lautan yang kacau, dan suara Dao bergemuruh. Setelah itu, dengan roda cahaya di belakang Qin Mu sebagai pusatnya, cahaya Dao yang menyilaukan meledak dan menyapu segalanya. Setelah cahaya yang menyilaukan itu, semuanya menjadi tenang. "Senior, bagaimana aku menyelamatkanmu?" Nyonya Yuan Mu berbaring di samping daun teratai dan mengangkat pantatnya sambil memanggil lautan yang kacau.
Ibu suri yang linglung tiba-tiba menjadi waspada. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Mu dengan dingin. Qin Mu perlahan melonggarkan cengkeramannya pada gagang pedang malapetaka dan tersenyum ramah. Namun, janggut lebat di wajahnya membuat senyumnya tampak agak menyeramkan dan menakutkan. Tingginya lebih dari 9 kaki, 5 kaki besar, dan 3 kaki tebal, membuatnya tampak kuat dan perkasa. Ibu suri dan Nyonya Yuan Mu secara alami mengenali orang ini. Orang ini adalah Mu, yang telah menggunakan identitasnya untuk menimbulkan masalah di surga dan juga dikenal sebagai Qin Huo si jenggot besar. Jenggot di wajahnya sangat mudah dikenali dan tak terlupakan. Meskipun orang ini tampak jujur dan apa adanya, sebenarnya dia adalah orang jahat yang telah menghancurkan hubungan antara 10 orang suci surgawi dan merupakan musuh besar yang tak akan berhenti sampai 10 orang suci surgawi itu mati. Pada saat itu, sebuah wajah besar dan pucat muncul di dasar laut di bawah daun teratai. Rambut putihnya menutupi permukaan laut kekacauan. Wanita itu berkata dengan lemah, "Akulah tuan muda kedua Istana Miluo. Aku mengendalikan istana tanpa batas Istana Miluo dan telah ditekan di sini. Yang perlu kau lakukan hanyalah mengikuti bunga teratai ini dan memanjat." Ketika tuan muda kedua Istana Miluo mengatakan ini, ia tiba-tiba berhenti dan menatap Qin Mu dengan tatapan dingin. Ia mencibir dan berkata, "Benar-benar kau, Tuan Tujuh. Kau telah melakukan sesuatu padaku dan mereka." Qin Mu merentangkan jari-jarinya dan menyentuh janggut di wajahnya. Ia sangat terkejut dan berkata dengan suara lantang, "Mengapa senior berkata begitu? Benar, bukankah semua tuan muda Istana Miluo semuanya laki-laki?" "Cukup." Wanita di bawah laut itu mencibir dan berkata, "Tuan Tujuh, aku juga mengerti seni ilahimu. Ketika kau mendatangkan malapetaka di dunia, aku juga melihatnya di mataku. Aku tidak menyangka kau memiliki seni ilahi seperti itu di usia semuda itu. Kau bahkan bisa menipu para praktisi Tao di Sinhole dan merusak ingatan mereka. Pantas saja kau bisa menimbulkan masalah." Ibu suri dan Nyonya Yuan Mu tercengang. Yuan Mu tersenyum. "Senior, kau mungkin tidak mengenalinya. Dia adalah Yang Mulia Mu, seorang tokoh jahat yang terkenal." Wanita di bawah laut itu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada memilukan, "Lihat wajahnya, apakah ini wajahnya?" Permaisuri dan Yuan Mu memandang Qin Mu. Penampilannya berwibawa dan meskipun berjanggut lebat, auranya sangat jantan. Kulitnya berwarna gandum yang sehat dan otot-ototnya bagaikan pisau dan kapak. Dia adalah Mu, Yang Mulia Surgawi yang mereka kenal. "Benar, dia Mu, Yang Mulia Surgawi." Nyonya Yuan Mu tersenyum. "Aku sudah bertarung dengan bocah ini berkali-kali, jadi bagaimana mungkin aku melupakan wajahnya? Aku suka pria seperti ini yang punya selera." Janda permaisuri berkata dengan acuh tak acuh, "Meskipun Yang Mulia Surgawimu tampan, aku tidak bisa menghargai kecantikan seperti ini. Pria bau, menjijikan." Wanita di bawah laut itu tertawa terbahak-bahak. "Ingatanmu telah dirusak oleh seni ilahi reinkarnasinya dan bahkan tidak menyadarinya. Meskipun kalian juga dewa di reruntuhan yang kembali, kalian telah sangat mempermalukan orang-orang di reruntuhan yang kembali." Qin Mu mengerjap dan mundur selangkah dengan tenang. Kekuatan tuan muda kedua Istana Miluo ini telah melampaui imajinasinya. Dia bahkan masih bisa mengingat apa yang terjadi sebelum seni ilahi reinkarnasi berlaku, membuatnya agak lengah. "Tujuh tua, apakah kau akan menghancurkan seni ilahi itu sendiri, atau haruskah aku yang menghancurkannya?" Wanita di bawah laut itu bertanya dengan dingin. Qin Mu memaksakan senyum dan berkata, "Kakak kedua, apa yang kau bicarakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti?" Permaisuri dan Yuan Mu mengerjapkan mata mereka dengan bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari laut kekacauan primordial di Sinhole dan menyerbu. Sinar cahaya itu sangat menakutkan karena mendistorsi waktu dan ruang, menyebabkan permukaan laut terdistorsi dan berputar. Saat berikutnya, semua riak mereda. Qin Mu berdiri di atas daun teratai dan bukan lagi Qin Huo berjenggot. Sebaliknya, ia telah kembali ke wujud aslinya. Yuan Mu dan Kaisar Permaisuri segera mengingat kejadian sebelumnya dan tak dapat menahan rasa takut, mereka menatapnya dengan ngeri. "Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup," teriak Nyonya Yuan Mu. Permaisuri berkata dengan dingin, "Aku sudah mengatakan ini sejak lama, tapi kau masih saja melawanku dan melindunginya berulang kali." Mereka semua mengingat semua yang telah terjadi. Dari wanita di bawah laut yang mengaku mengenal Qin Mu, hingga Qin Mu yang menggunakan seni dewa reinkarnasi dan membawa mereka melalui reinkarnasi untuk mengubah penampilan dan mengutak-atik ingatan mereka, hingga semuanya terulang kembali. Qin Mu telah diekspos oleh wanita di bawah laut, dan semua ini sebenarnya disebabkan oleh seni dewa Qin Mu. Seni dewa semacam ini membuat mereka merasakan ancaman yang tak tertandingi. Qin Mu menyentuh wajahnya dengan kesal, tetapi sekarang tidak ada janggut di wajahnya. "Si tua tujuh, cukup, aku tidak ingin bertarung denganmu." Wajah besar wanita di bawah laut itu berkata dengan acuh tak acuh, "Jika aku ingin membunuhmu, itu semudah membalikan telapak tanganku, tetapi membunuhmu tidak akan bermanfaat bagiku. Sebaliknya,
aku masih perlu meminjam kekuatanmu untuk membantuku melarikan diri. Qin Mo mengendur dan tatapannya berkedip. Ia tersenyum dan bertanya, kakak kedua, apa maksudmu? Hanya dengan Dewi Lubang Pembuangan yang belum sempurna, jika aku ingin memanjat dan memotong tali merah, aku khawatir aku tidak akan bisa lolos dari kematian. Aku akan terbunuh oleh seni ilahi Master Istana Miluo dan tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Ketika Permaisuri dan Nyonya Yuan Mo mendengar itu, mereka tak kuasa menahan diri untuk bergidik beberapa kali. Mereka sudah lama menduga bahwa tuan muda kedua Istana Miluo ini mungkin memiliki niat buruk, tetapi ketika mereka mendengarnya sendiri, mereka masih merasakan sedikit ketakutan. Wajah wanita di bawah laut itu melanjutkan, 7 tuan muda Istana Miluo memperoleh semua kemampuan mereka dari memahami rune kekacauan primordial. Kami bertujuh setara dengan murid-murid Master Istana Miluo. Kami memanggilnya guru, tetapi dia tidak pernah mengakui kami. Hal-hal yang kami pahami dari rune berbeda, dan pencapaian kami pun berbeda. Namun, sebagai penerusnya, kami tentu memiliki pemahaman yang baik tentang rantai daonya. Hati Qin Mo sedikit tergerak. 7 tuan muda Istana Miluo semuanya adalah penerus tuan Istana Miluo. Jalan, keterampilan, dan seni ilahi mereka dipahami dari rune yang diciptakan oleh tuan Istana Miluo. Sulit bagi Qin Mo untuk mengatakannya sendiri, tetapi dia pernah melihat tuan muda keempat sebelumnya. Dia adalah seseorang yang bahkan tidak bisa menghapus kiamat alam semesta, dan dia sangat kuat. Kalau begitu, seberapa kuatkah tuan Istana Miluo saat dia masih hidup? Rambut putih wanita di bawah laut itu bergoyang, dan wajahnya perlahan berenang di sekitar daun teratai. Tubuh di bawah wajahnya tidak terlihat. 7 tua, aku melihat bayangan runenya dalam seni ilahimu tadi, yang berarti kau telah melihatnya dan mendapatkan warisannya. Kalau begitu, kau mungkin telah kembali hidup-hidup setelah menyentuh tali merahnya. Karena itu, kau dan Dewi Lubang Pembuangan harus naik bersama dan memotong tali merah itu. Qin Mo mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Rantai-rantai tebal Istana Miluo menggantung dari kegelapan yang tak terbatas. Kegelapan itu berputar, melilit, dan menghancurkan segalanya. Kakak kedua, kau bilang guru menekanmu, jadi mengapa guru menekanmu? Tiba-tiba ia bertanya, penguasa Istana Miluo bisa dikatakan sebagai eksistensi terkuat di dunia. Pasti ada alasan baginya untuk menekanmu. Tiba-tiba, dengan suara mendesing, sebuah wajah besar di bawah laut yang kacau muncul dari balik daun teratai. Kepala wanita itu melayang ke permukaan laut, dan rambut putihnya berkibar tertiup angin. Rantai-rantai jalur Istana Miluo menembus wajahnya dan menguncinya di tempatnya. Rantai-rantai jalur itu mulai melepaskan kekuatannya lagi, membatasi kemampuannya. Namun, ia masih bisa melepaskan kekuatan tak terbatas. Ia telah membuktikan hal ini ketika ia menggunakan kedua teratai itu sebagai senjata. Jika ia ingin membunuh Qin Mo, itu akan mudah. Qin Mo mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arahnya. Tatapannya tidak tampak curiga, dan tidak ada sedikit pun rasa pengecut di matanya. Telur busuk tetap memiliki kejantanan seorang pria, kata Yuanmu lembut seperti erangan. Ibu Suri mendengus. Kau tidak tahu bedanya hidup dan mati. Rambut putih wanita itu berkibar tertiup angin di sekitar Qin Mo, dan tanda-tanda dao yang muncul dari rantai dao menguncinya. Tanda-tanda itu terus membekas, membuatnya gemetar seolah disambar petir. Namun, rambut putihnya masih sangat stabil, tidak ada kekacauan sama sekali. Setelah beberapa saat, niat membunuh di mata wanita itu berangsur-angsur menghilang dan perlahan tenggelam kembali ke lautan kekacauan. Dia gila, katanya acuh tak acuh. Dia bisa melakukan apa saja, jadi bagaimana aku tahu mengapa dia ingin menindasku? 7 tua, rasa ingin tahumu terlalu berlebihan. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak kau tanyakan sekarang, tapi kau akan tahu nanti, jadi kenapa harus cemas? Ia mengganti topik, Dewi Lubang Pembuangan, asal kau naik bersama Tuan 7 dan memotong tali merah itu, aku pasti bisa menyelesaikan masalahmu. Kau sungguh tak berguna. Kau benar-benar telah membuat dirimu berada dalam kondisi seperti ini. Kau benar-benar telah kehilangan muka garis keturunan Lubang Pembuangan. Tapi selama kalian benar-benar menyatu, kalian akan menjadi eksistensi terkuat di dunia. Kalian tak akan terkalahkan. Yuanmu dan Permaisuri sangat tersentuh. Alasan mengapa mereka menjadi seperti ini adalah karena Dewa Kuno Taiji telah bertindak gegabah dan dengan paksa menyatukan mereka. Namun, jika Tuan Muda kedua Istana Miluo ini dapat memecahkan bahaya tersembunyi mereka, semua kekuasaan, kekayaan, dan status di dunia akan berada di ujung jarinya. Qin Mo tersenyum tipis. Kakak kedua, kau hanya membuat janji kosong tanpa memberi kami keuntungan apapun, jadi kau memaksa kami bekerja keras untukmu. Soal apakah kami bisa kembali hidup-hidup, itu hanya kata-katamu. Bagaimana kami tahu kalau kau berbohong? Diam, pencuri tua! Permaisuri berteriak, pencuri tuamu, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu kepada senior? Ia berbalik dan menyapa wanita di bawah laut kekacauan. Senior, jangan salahkan dia. Yang mulia surgawimu itu lugas dan tidak menahan kata-katanya. Namun, kata-katanya kasar dan masuk akal,
yang juga mengungkapkan keraguannya. Nyonya Yuanmu berbalik, ia berkata sambil tersenyum, senior baru saja berbohong kepada kami dan mengirim kami ke kematian. Sulit untuk menjamin bahwa ia tidak akan berbohong kepada kami lagi, dan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Senior, jika kau tidak hati-hati, ajari kami cara untuk memecahkan bahaya yang tersembunyi terlebih dahulu. Kami akan memanjat dan membantumu melarikan diri. Permaisuri berkata, meskipun kami telah mengolah pengadilan surgawi agung, dao kami belum sempurna. Kami berharap senior dapat mengajari kami cara menanam pohon dao, membuka bunga dao, dan menghasilkan buah dao. Yuanmu melanjutkan, jika senior bisa memberi kami petunjuk, kami para sister akan sangat berterima kasih. Tentu saja kami akan melewati api dan air tanpa ragu. Kinmu sama sekali tidak bisa menyela, tetapi kedua saudari itu sudah menyelesaikan apa yang ingin ia katakan. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak terperangah seraya memuji dalam hati, saudari-saudari permaisuri, seperti yang diduga, tak satu pun dari mereka mudah dihadapi. Ia memikirkannya dan menambahkan, saudari kedua, mereka punya permintaan. Meskipun kita saudara tiri, aku juga punya beberapa permintaan. Aku ingin bunga teratai, kau tahu. Wanita di bawah laut itu menatap mereka dengan dingin dan terdiam lama. Saudari permaisuri dan Kinmu khawatir dan berpikir, mungkinkah kita terlalu banyak meminta dan terlalu banyak bicara? Saat mereka hendak meminta lebih sedikit, wanita di bawah laut itu berkata dengan acuh tak acuh, jadi kalian masih sangat primitif. Hehe, siapa bilang kalian harus menanam pohon dao, membuka bunga dao, dan menghasilkan buah dao untuk mencapai dao? Jalan menuju kesuksesan tidak membutuhkan pohon dao, bunga dao, dan buah dao. Kinmu dan permaisuri tercengang. Dalam kesan alami mereka, karakteristik paling jelas dari seseorang yang telah mencapai dao adalah dao agung akan berubah menjadi pohon dao di kehampaan tertinggi, mekar bunga dao, dan menghasilkan buah dao. Namun, wanita di bawah laut itu mengatakan bahwa jalan menuju pohon dao, bunga dao, dan buah dao masih sangat primitif, yang bertentangan dengan apa yang mereka ketahui. Sepengetahuan Kinmu, bahkan penguasa istana Miluo telah membudidayakan pohon dao dan buah dao, dan ada 16 buah dao yang tergantung di pohon daonya. Para praktisi dao lainnya di ibu kota Jade juga memiliki pohon dao dan buah dao, begitu pula tuan muda keempat istana Miluo. Mungkinkah benar-benar ada jalan di dunia ini yang tidak membutuhkan pohon dao dan buah dao? Wanita di bawah laut itu berkata, mencapai dao bukan hanya jalan dao agung menjadi pohon dao. Ngomong-ngomong, menjadi pohon dao sebenarnya hanyalah tipuan. Kinmu bertanya dengan rendah hati, mengapa kau berkata begitu, saudari kedua? Aku melihat guru kita, tuan istana Miluo, juga memiliki pohon dao, jadi mengapa kau mengatakan itu tipuan? Pohon dao adalah pohon dunia, dan sudah ada pohon dunia di dunia ini. Ketika kalian mencapai dao, bukankah kalian akan meminjam kekuatan pohon dunia dengan membentuk dao kalian menjadi wujud pohon dunia? Wanita itu mencibir. Kalian telah berkultivasi seumur hidup dan mencapai dao, tetapi pada akhirnya, kalian meniru pohon dunia, berharap membuat dao kalian tetap abadi seperti pohon dunia. Jika ini bukan meminjam kekuatan, lalu apa? Yang lebih konyol lagi adalah meniru. Dia mengejek, pohon dunia dapat bertahan dari bencana besar alam semesta, tetapi pohon dunia yang kalian tiru tidak dapat bertahan dari bencana besar alam semesta. Bukankah itu menggelikan? Kata-katanya sangat masuk akal, dan Kinmu mau tidak mau mengangguk. Permaisuri dan Nyonya Yuanmu tidak tahu banyak tentang bencana besar kehancuran alam semesta, jadi mereka tidak terlalu terpengaruh oleh kata-katanya. Namun, Kinmu tahu bahwa ada banyak praktisi Tao di ibu kota Giok yang telah meminjam perlindungan kota suci itu, mereka berusaha untuk hidup di alam semesta berikutnya. Di bawah akar pohon dunia, bahkan ada banyak praktisi kuat dari zaman prasejarah yang mencoba menyelinap ke alam semesta berikutnya. Kebanyakan dari mereka mengembangkan jalur pohon dao, bunga dao, dan buah dao. Yang biasa-biasa saja ya biasa-biasa saja. Wanita itu mencibir. Bahkan guru pertama yang membudidayakan buah dao dari pohon dao pasti akan jatuh ke jalan yang biasa-biasa saja. Membudidayakan pohon dao mustahil untuk bertahan dari malapetaka besar hidup dan mati, jadi mereka hanya bisa mengandalkan penyelundupan. Hanya ketika mereka membudidayakan buah dao kedua di kehidupan kedua mereka, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan dari malapetaka besar hidup dan mati. Namun, jika mereka ingin memasuki alam semesta berikutnya, mereka hanya bisa mengandalkan penyelundupan. Memangnya kenapa kalau guru seperti itu membudidayakan 16 buah dao? Dia mencibir. Jika dia ingin datang, bukankah dia masih harus mengandalkan penyelundupan? Inilah penderitaan sistem pohon dao. Kinmu berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, kakak kedua baru saja berbicara tentang malapetaka besar hidup dan mati, tetapi itu bukan malapetaka besar kehancuran. Apa alasannya? Tatapan wanita itu tertuju pada wajahnya, si tua tujuh masih cerdas, pujinya. Pantas saja dia bisa menimbulkan masalah begitu lama. Benar,
Ini adalah bencana besar hidup dan mati, bukan bencana besar kehancuran. Hidup dan mati di alam semesta. Kehancuran adalah bencana, hidup juga bencana. Kehancuran alam semesta menghancurkan semua kehidupan, semua bintang, dan semua ruang angkasa. Inilah bencana besar. Kelahiran alam semesta, penciptaan langit dan bumi, kehancuran seluruh masa lalu, semua pembusukan, dan kelahiran dari kekacauan. Inilah malapetaka besar kehidupan. Itulah sebabnya saya menyebutnya malapetaka besar kehidupan dan kematian. Para peraih Dao yang disebut-sebut mungkin mampu bertahan dari malapetaka besar kehancuran, tetapi mereka belum tentu mampu bertahan dari malapetaka kehidupan. Setelah para peraih Dao itu memiliki modal giok, mereka masih harus menyusun rencana. Mereka harus menunggu hingga pertukaran massa energi membawa mereka cukup energi dan materi dari alam semesta masa depan sebelum mereka dapat memasuki alam semesta masa depan. Justru karena Dao, tubuh jasmani, dan Yuan Shen mereka mungkin mampu bertahan dari malapetaka besar kehancuran, tetapi mereka tidak mampu bertahan dari malapetaka kehidupan. Itulah sebabnya mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyusun rencana mereka. Wanita itu berkata dengan santai, inilah kerugian meminjam kekuatan pohon dunia. Itu semacam teknik pembentukan jalur primitif. Tatapan Qin Mu berkedip, dan hendak bertanya, Nyonya Yuan Mu sudah melangkah maju dan bertanya, kalau begitu, senior pasti sudah menguasai teknik pembentukan jalan yang sebenarnya, kan? Tidak heran senior ditekan di sini oleh Tuan Istana Miluo. Pasti karena yang disebut Tuan Istana Miluo itu iri dengan bakatnya sehingga ia menekan senior. Diam! Wanita itu geram dan berkata dengan tegas, beraninya kau mengkritik guruku. Sekalipun kau dari cabang lubang runtuhan, aku takkan pernah memaafkanmu. Nyonya Yuanmu menggigil dan tak berani menyanjungnya lagi. Wanita itu berkata dengan dingin, kau sama sekali tak mengerti penguasa Istana Miro. Kau tak mengerti guruku. Kau tak bisa bayangkan betapa luas pikirannya. Hanya dengan berdiri di sana, dia sudah cukup membuat semua orang mengagumi dan mengaguminya. Meskipun aku punya beberapa keluhan terhadapnya dan ditekan olehnya, aku sama sekali tidak membencinya di hatiku. Nyonya Yuanmu menjulurkan lidahnya dan tak berani bicara. Qin Mu masih linglung dan bergumam, jika aku bisa bertemu dengannya, hidupku akan berharga. Semua orang berpikir begitu. Wanita itu berkata, meskipun aku merasa dia telah mengambil jalan yang salah, itu tidak dapat menghentikan rasa hormatku padanya. Permaisuri berkata, lalu, jalan apa yang telah dipahami senior itu yang tidak membutuhkan pohon Dao? Wanita itu tersenyum dan berkata, setelah kau memotong tali merah dan menyelamatkanku, aku secara alami akan mengajarimu. Jalanku menuju Dao berbeda dari orang-orang biasa-biasa saja itu. Jalanku tidak takut akan malapetaka besar hidup dan mati. Aku dapat dengan tenang melewati perubahan alam semesta. Selama kau membantuku melarikan diri, aku tidak hanya akan membantumu menyatu, aku juga dapat mengajarimu jalanku untuk mencapai Dao. Ibu Suri bergumam pada dirinya sendiri, dan Nyonya Yuanmu juga ragu-ragu. Tuan muda kedua Istana Miluo ini jelas bukan orang yang baik. Ketika dia membujuk mereka untuk memanjat teratai kembar dan memotong tali merah, dia ingin membiarkan segel Tuan Istana Miluo memurnikan mereka sampai mati. Baru setelah Qin Mu mengungkapkan identitas Tuan muda ketujuh Istana Miluo, ia mengungkapkan banyak informasi yang tampaknya berguna. Namun, informasi ini tidak banyak membantu Qin Mu maupun permaisuri. Jelas, ia masih berniat memanfaatkan situasi ini. Qin Mu berkata dengan wajah datar, kakak kedua, kalau begitu teratai kembarku. Wanita itu berkata, mustahil memberimu teratai kembar, tapi aku bisa memberimu sehelai daun teratai. Daun teratai di lautan yang kacau juga dapat bertahan dari malapetaka besar hidup dan mati. Ia dapat bertahan dari 16 kesengsaraan tanpa hancur. Jika kau mendapatkan sehelai daun teratai, itu sudah cukup untuk memastikan kau dapat hidup sampai alam semesta berikutnya setelah alam semestamu hancur. Jantung Qin Mu berdebar kencang. Ia melihat daun teratai di bawah kakinya dan tiba-tiba berkata, kakak kedua, meskipun daun teratai ini bagus, itu tetap bukan bunga teratai. Wanita itu mengerutkan kening dan merasakan sedikit amarah di hatinya. Namun, ia pernah bertemu dengan Qin Mu di alam semesta masa lalu, jadi ia tahu betul temperamennya. Jika ia tidak memberikannya, ia takut akan menimbulkan masalah lagi. Si tua tujuh, kau dan aku sama-sama tuan muda Istana Miluo, dan kau yang termuda, jadi aku akan lebih murah hati. Ia merenung sejenak, aku punya bunga teratai di lautan kekacauan ini, jadi tentu saja aku juga punya biji teratai. Aku akan memberimu biji teratai, dan itu luar biasa. Jika kau punya kemampuan, kau juga bisa menanam teratai kembar. Bagaimana menurutmu? Qin Mu mengangguk berulang kali. Wanita itu berenang di bawah laut dan menghilang. Setelah beberapa saat, sosoknya muncul, dan sebutir biji teratai perlahan muncul dari laut kekacauan. Biji itu bersinar ke segala arah dan mengandung ritme Tao yang aneh. Sungguh ilahi dan luar biasa. Setelah mendapatkan biji teratai ini, kamu harus memanjat teratai kembar dan memotong tali merah.
kata wanita itu dengan tegas. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, kakak kedua, tolong tanamkan hatimu di perutmu. Meskipun reputasiku tidak baik, aku sangat memperhatikan kejujuran. Aku bisa menulis surat utang untukmu. Permaisuri dan Yuanmu memasang ekspresi aneh. Tidak perlu surat utang. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, jika kau ingin melarikan diri setelah mendapatkan biji terataiku, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Tuan muda lainnya mungkin tidak bisa membunuhmu sekarang, tapi aku bisa menenggelamkanmu ke dalam lautan kekacauan ini dan menghapus semua jejak masa lalu dan masa depanmu, membuat dirimu tak pernah ada. Qin Mu menggigil beberapa kali dan buru-buru menerima biji teratai itu. Ia ragu sejenak sebelum menggaruk kepalanya. Kalau begitu, daun teratai itu. Wanita itu berteriak dan berkata dengan dingin, kamu sudah mendapatkan manfaatnya, apakah kamu masih ingin mendapatkan lebih banyak? Qin Mu bergumam, tidaklah aneh bagi orang untuk bersikap sopan. Lagi pula, daun teratai ini memang bagus, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan biji teratai. Kakak kedua bahkan memberiku biji teratai, jadi mengapa perlu pelit dengan daun teratai ini? Di bawah laut, ekspresi wanita itu muram saat dia menatapnya. Qin Mu merasa gelisah dan menggertakkan giginya untuk bertahan. Setelah beberapa saat, wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa memberimu daun teratai, tetapi itu harus menunggu sampai kamu memotong tali merah. Qin Mu menghela napas lega. Para sister permaisuri sangat iri dan langsung berkata serempak, Senior, bisakah kamu mengajariku cara memurnikan pelacur kecil itu sampai mati dan menjadi dewi lubang pembuangan sejati? Hati Qin Mu menegang, wanita itu berkata, kau berasal dari garis keturunan lubang pembuanganku, jadi tentu saja aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kau pikir kalian dua orang, padahal sebenarnya kalian satu. Hanya saja pengalaman dan pertemuan kalian berbeda, jadi kau pikir kalian dua orang. Sebenarnya, kalian tidak perlu menyatu, kalian hanya perlu membangkitkan diri kalian sendiri. Permaisuri dan Yuanmu tercengang. Kau telah dipaksa menyatu oleh seseorang. Orang yang menyatu denganmu lemah dan sama sekali tidak menyadari esensimu. Wanita itu berkata, Dewi Lubang Pembuangan sebenarnya adalah satu pribadi dari awal hingga akhir, tetapi dia memperlakukanmu sebagai dua orang yang menyatu. Kau menulis kata, manusia. Kepala kata, manusia, adalah fondasimu. Goresan dan goresan kata, manusia, adalah dua kesadaranmu. Kau sebenarnya adalah kesadaran Dewi yang terbelah menjadi dua. Selama kau membangkitkan fondasimu, kalian berdua akan sepenuhnya menyatu dan kembali ke fondasimu. Qin Mu mengerutkan kening dan menatap Permaisuri dan Yuanmu. Permaisuri dan Yuanmu juga mengerutkan kening dan menatapnya. Wanita itu melanjutkan, pada saat itu, kesadaran Dewi tertinggi akan semakin kuat, dan kesadaranmu akan semakin lemah. Pada akhirnya, hanya Dewi tertinggi yang akan tersisa. Dan kesadaranmu akan menjadi sangat kecil dan perlahan-lahan akan menjadi tidak berarti. Mengganggu Dewi lubang runtuhan saja tidak cukup. Aku punya teknik yang disebut cermin lubang runtuh. Jika kalian bekerja sama untuk menyempurnakan cermin ini, kalian hanya perlu menyinari masing-masing dari kalian untuk membangkitkan tubuh utama kalian. Kesadaran ilahinya berdesir dan mewariskan teknik cermin lubang runtuhan kepada Permaisuri dan Yuanmu. Permaisuri dan Yuanmu adalah satu tubuh dan keduanya telah menerima ajarannya, tetapi mereka tidak mengeksekusi cermin lubang runtuhan. Mata mereka berputar-putar, menyimpan niat jahat. Qin Mu menghela napas lega. Meskipun tuan muda kedua istana Miluo sangat kuat, ia terlalu sedikit tahu tentang hati manusia. Permaisuri dan Yuanmu sama-sama sombong dan arogan. Mereka menempatkan diri mereka di pusat dan tidak bisa saling bertoleransi. Mereka tidak sabar untuk saling melahap, memurnikan satu sama lain hingga mati, melindungi diri mereka sendiri, dan membiarkan diri mereka menjadi eksistensi yang agung dan perkasa. Namun, tuan muda kedua istana Miluo berencana untuk membuat mereka membangkitkan jati diri asli mereka, dewi-dewi tertinggi, dan menjadikan mereka pengikut, makhluk-makhluk remeh, dan eksistensi yang tidak penting. Hasil seperti ini bahkan lebih buruk daripada membunuh mereka. Terlebih lagi, mereka berdua bersumpah bahwa mereka tidak bisa hidup berdampingan. Setelah membangkitkan para dewi tertinggi, mereka tidak punya pilihan selain hidup berdampingan dalam tubuh yang sama, jadi tentu saja mereka tidak akan setuju. Ketika mereka melihatku, itu berarti mereka masih ingin menemukanku dan menggunakan jalur reinkarnasiku untuk menyelesaikan masalah mereka, kata Qin Mu sambil tersenyum tipis. Kau sudah mendapatkan keuntungan, jadi mengapa kau tidak bergerak? Wanita itu tiba-tiba bertanya. Qin Mu, Permaisuri, dan Yuanmu saling memandang dan segera melompat, memanjat di sepanjang teratai kembar. Di bawah laut kekacauan, wanita itu mendongak dan melihat Qin Mu dan Permaisuri mendaki dengan cepat. Mereka semakin menjauh darinya dan perlahan-lahan memasuki jurang maut yang besar di alam semesta ke-16. Akhirnya saatnya untuk bebas, guru. Ia bergumam pelan,
kau bilang aku terlalu ekstrim dalam menangani berbagai hal dan menekanku di sini, tapi kau tidak menyangka si tua tujuh akan benar-benar melepaskanku pada akhirnya, kan? Hehehe. Ia tertawa pelan, kau sudah tua, dan aku bisa merasakan pembusukan hati Daomu. Dengan keberadaan sepertimu, ketika hati Daomu menua, kau tak akan jauh dari kematian. Ketika hati Daomu mati, itu akan menjadi saat kau mati. Guru, aku akan menangis untukmu, dan aku juga akan menertawakan pelarianku. Kau selalu bilang metodeku terlalu kejam, bahwa kau begitu baik dan ingin menyelamatkan semua orang, tapi kau selalu gagal. Mungkin hanya orang sepertiku yang bisa melakukan apa yang tak bisa kau lakukan. Tatapannya mengikuti Qin Mu dan Permaisuri dengan saksama. Perlahan-lahan, mereka menghilang dalam kegelapan dan tak terlihat. Sekalipun si tua ketujuh dan Dewi Lubang Pembuangan tak bisa menyelamatkanku kali ini, aku masih punya jalan lain. Ia terkekeh pelan. Kau tahu aku punya banyak cara. Kau juga bilang aku kejam dan tindakanku merusak keharmonisan langit dan bumi. Hehe, selama Dewi Lubang Pembuangan mengolah cermin lubang pembuanganku, apa ruginya kalau aku tak bisa kabur? Wajahnya yang terendam air laut tampak sangat bahagia. Aku pasti akan hidup kembali. Kau tahu, ketika Dewi Lubang Runtuhan terbangun, akulah yang terbangun. Di atas akar teratai kembar, Qin Mu dan Permaisuri memanjat dengan cepat. Seluruh sejarah alam semesta ke-16 berkelebat di sekitar mereka seperti lentera, dengan cepat menggambarkan sejarah alam semesta ke-16. Epos ke-16 alam semesta telah ada dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada alam semesta lainnya. Pada saat kelahiran alam semesta ini, ada banyak praktisi Tao yang menyelinap, memeras massa dan energi alam semesta ini. Alam semesta ke-16 jauh lebih kecil daripada yang dibayangkan Qin Mu dan Permaisuri. Kecepatan alam semesta menjadi ruang hidup juga jauh lebih cepat daripada yang mereka bayangkan. Dengan begitu banyak praktisi Tao yang menyelinap ke alam semesta, mereka perlu mengganti massa dan energi alam semesta ke-16 dengan penghancuran alam semesta ke-15. Dengan demikian, alam semesta ke-16 menjadi sangat kecil. Alam semesta yang begitu kecil mampu menampung begitu banyak praktisi Tao, yang menyebabkan ruang buruk menjadi sangat cepat? Pada akhirnya, hanya dalam 600 juta tahun, alam semesta ke-16 runtuh total dan semuanya menjadi kosong. 600 juta tahun. Sudut mata Qin Mu berkedut. Alam semesta mereka adalah zaman ke-17, jadi mudah untuk mengatakan bahwa 6 miliar tahun telah berlalu di zaman ke-17, yang 10 kali lipat umur zaman ke-16. Meskipun demikian, alam semesta saat ini masih dalam tahap menjadi ruang hidup dan belum mencapai tahap ini. Namun, dengan bertambahnya jumlah praktisi Tao di zaman ke-17, alam semesta tidak lagi tumbuh dan berkembang, sehingga seharusnya mencapai tahap ini. Jika para praktisi Tao prasejarah ini dibiarkan melewatinya, alam semesta kita mungkin akan musnah sepenuhnya sebelum dapat berkembang sepenuhnya. Qin Mu berhenti memanjat dan merenung. Kekasih, Ibu Suri juga berhenti. Nyonya Yuan Mu merendahkan suaranya dan berseru, apa rencana kalian? Tatapan Qin Mu berkedip, dan ia bertanya, kalian berdua, karena kalian telah memperoleh teknik cermin pamungkas, mengapa kalian tidak mengolahnya agar tidak menjadi gila? Ibu Suri berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia Mu seharusnya tahu alasannya. Nyonya Yuan Mu tersenyum dan berkata, meskipun kita telah berjuang seumur hidup dan ingin saling menyingkirkan, kita tidak pernah memendam pikiran untuk saling menghancurkan. Lagi pula, setelah mengolah cermin reruntuhan yang kembali, aku dan adikku, pelacur kecil ini, tak punya pilihan selain tunduk pada Dewi Reruntuhan yang kembali. Hidup kami akan lebih buruk daripada kematian. Tentu saja, mustahil untuk mengolahnya. Janda Permaisuri berkata, sebagai perbandingan, jalur reinkarnasi Yang Mulia Mu masih dianggap adil. Jika Anda mengajari kami jalur reinkarnasi, kami masing-masing akan mengandalkan kemampuan kami sendiri. Entah saya memurnikannya sampai mati atau dia memurnikan saya sampai mati, itu semua urusan kami sendiri. Qin Mu tersenyum. Jadi karena kalian berdua tidak berniat menggunakan teknik cermin reruntuhan yang kembali, jangan ragu untuk mengajarkannya kepadaku. Aku akan mengajari kalian jalur reinkarnasi. Permaisuri dan Perdana Menteri merenung sejenak sebelum mengajarkan teknik cermin tertinggi yang telah mereka peroleh kepadanya. Kedua teknik ini berbeda. Qin Mu merapikan dirinya dan tercengang tak terlukiskan. Ia merenungkannya dan berkata, aneh. Secara logika, teknik yang ia ajarkan kepada Yuan Mu dan yang ia ajarkan kepada Permaisuri seharusnya adalah teknik yang sama. Ini karena meskipun kalian berdua terlihat seperti dua orang, kalian sebenarnya adalah dua pemikiran yang berbeda dari Dewi tertinggi. Oleh karena itu, satu teknik dapat diterapkan pada dua orang. Namun, dia terbagi menjadi dua jenis. Ini tidak masuk akal. Ia dengan cermat memeriksa cermin lubang runtuhan. Saat ini, pemahaman dan pemahamannya tentang jalur lubang runtuhan tidak kalah dengan Permaisuri dan Yuan Mu. Dalam beberapa hal, ia bahkan lebih baik daripada mereka berdua. Oleh karena itu, ia juga mempelajari cermin lubang runtuhan Tuan Muda kedua dengan sangat cepat.
Ia dapat memahami semua detailnya secara menyeluruh. Semakin ia mencoba memahaminya, semakin ia mengerutkan kening, dan semakin ia merasa ada niat jahat yang tersembunyi di dalam cermin pamungkas. Meskipun Qin Mu dan Permaisuri Yuan Mu adalah musuh, jelas bahwa bahaya mereka jauh lebih kecil daripada bahaya yang ditimbulkan oleh Tuan Muda kedua Istana Miluo. Lebih lanjut, dalam situasi saat ini, ia juga perlu bekerja sama dengan mereka berdua. Mungkin ada hantu di dalam seni suci cermin pamungkas ini. Qin Mu tiba-tiba berkata, "Kalian berdua lindungi aku akan mencoba cermin reruntuhan yang kembali." Ia memasuki mimpinya sendirian, dan Qin Mu kecil muncul satu demi satu dalam mimpi. Maha-maha berdiskusi dengan penuh semangat. Permaisuri dan Perdana Menteri buru-buru melawan kekuatan jurang besar reruntuhan yang kembali untuk melindungi keselamatannya, dan mereka menatapnya dengan ekspresi gugup. Mereka adalah musuh yang tak kenal lelah hingga salah satu dari mereka mati, tetapi mereka sama sekali tidak berniat menyakiti Qin Mu. Namun, Qin Mu sama sekali tidak waspada terhadap mereka dan memasuki mimpi tepat di depan mereka, meminta mereka untuk melindunginya. Jika mereka ingin membunuh Qin Mu sekarang, bisa dibilang mudah, tetapi mereka tidak bisa melakukannya di kesempatan yang begitu baik. Sebaliknya, mereka terpaksa melindungi Qin Mu. Dalam mimpi, banyak jalur yang dikultivasikan Qin Mu adalah jalur reruntuhan yang kembali. Jalur yang dikultivasikan Qin Mu secara garis besar terbagi menjadi 3 jenis. Salah satunya adalah jalur kehancuran yang mengolah reruntuhan yang kembali, mirip dengan Nyonya Yuan Mu. Jenis pertama adalah jalur penciptaan yang mengolah reruntuhan yang kembali, mirip dengan Ibu Suri. Jenis terakhir mengolah jalur reinkarnasi yang telah dipahami Qin Mu. Setelah sekian lama, Ibu Suri dan Nyonya Yuan Mu hampir tak mampu menahan kekuatan jurang reruntuhan yang kembali, dan perubahan mendadak pun terjadi. Dalam mimpi itu, Qin Mu yang mungil menyatu dan menjadi Qin Mu berwajah dua. Wujud mereka aneh, dan kurang lebih sama dengan kondisi Ibu Suri saat ini. Permaisuri dan Yuan Mu mendecakkan lidah mereka karena takjub. Qin Mu mungil lainnya menjalankan jalur reinkarnasi untuk melindungi Qin Mu mungil yang telah menyatu menjadi satu. Mereka melihat Qin Mu kecil sedang melakukan teknik cermin tertinggi, dan cermin-cermin terang berbentuk jurang raksasa melayang di depan orang-orang kecil itu. Inilah cermin tertinggi yang telah disempurnakan dengan teknik cermin tertinggi. Dalam mimpi itu, Qin Mu kecil ini menatap cermin. Ketika tatapan mereka tertuju pada cermin, mereka tak bisa berpaling lagi. Seolah-olah ada sesuatu yang tak tertandingi indahnya di cermin itu yang menarik perhatian mereka. Pada saat itu, cermin itu tiba-tiba bersinar terang, dan sinar cahaya aneh melesat keluar dan menyinari mata Qin Mu kecil itu. Ibu Suri dan Nyonya Yuan Mu menyaksikan pemandangan ini dengan mata tak berkedip. Mereka melihat bahwa struktur tubuh Qin Mu kecil itu sebenarnya mulai berubah. Mereka awalnya adalah laki-laki, tetapi kulit mereka perlahan memutih. Dada mereka membuncit, dan jakun mereka menyusut, pinggangnya ramping dan lembut. Hanya dalam sekejap, Qin Mu kecil ini benar-benar berubah menjadi wanita. Tak hanya itu, penampilan mereka pun berubah. Mereka menjadi persis seperti Tuan Muda kedua Istana Miluo di bawah laut kekacauan. Janda Permaisuri dan Nyonya Yuan Mu merasa bulu kuduk mereka berdiri. Para wanita itu tampaknya merasakan ada yang tidak beres dan segera mencoba melarikan diri dari mimpi Qin Mu. Pada saat itu, Qin Mu kecil yang tersisa yang mengolah jalur reinkarnasi meledak dengan seni ilahi reinkarnasinya, mengunci para wanita itu di tempat. Para wanita itu tiba-tiba menoleh serempak dan menatap Qin Mu yang sedang tertidur lelap. Mereka berkata serempak, "Si tua tujuh, kau pandai dalam segala hal, tapi kau terlalu penasaran." Dalam sekejap mata, para wanita itu kembali ke wujud semula ketika mereka bercermin. Tak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri dari mimpi Qin Mu. Lapisan demi lapisan mimpi hancur, dan semua Qin Mu kecil lenyap. Qin Mu terbangun dari mimpinya. "Jangan teriak, kau belum mati," teriak Nyonya Yuan Mu. "Kalau kita mengolah cermin reruntuhan yang kembali, kita pasti mati." Nyonya Yuan Mu masih belum bisa menenangkan diri. Lagi pula, wanita itu ada di laut kekacauan di bawah. Kalau kita turun, kita akan mati. Yang lebih penting, saat dia melawan rantai Dao, dia menggunakan teratai kembar sebagai senjata? Kita pasti mati. Permaisuri janda kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Ia bergumam, rasa ingin tahu membunuh rusa roh bodoh itu, "Yang Mulia Mu, kau terlalu penasaran." Gelombang dahsyat bergulung di laut kekacauan di bawah, dan teratai kembar itu bergetar hebat. Jelas, wanita itu telah menimbulkan badai dan merusak segel rantai Dao. Teratai kembar itu ditarik ke bawah oleh kekuatan yang sangat besar. Jelas bahwa wanita itu mencoba menarik mereka ke bawah dan menyeret mereka kembali ke laut kekacauan. Qin Mu tiba-tiba berteriak, "Teruslah memanjat." Permaisuri dan Perdana Menteri segera bergandengan tangan dan dengan cepat memanjat. Namun, metode wanita itu luar biasa dan jauh lebih kuat daripada gabungan mereka. Bahkan jika mereka memanjat dengan sekuat tenaga, teratai kembar itu tetap membawa mereka semakin dekat ke permukaan laut. Qin Mu mengungkap tujuan sebenarnya dan membuatnya sangat marah.
Sebaiknya ia berhenti berpura-pura sopan kepada mereka dan langsung membunuh mereka. Permaisuri dan Yuanmu tak kuasa menahan diri lagi dan melompat menjauh dari teratai kembar itu. Kinmu menggertakkan gigi dan ikut melompat. Ketiganya bergegas melawan gravitasi lubang runtuhan yang sangat besar. Namun, gravitasi lubang runtuhan itu semakin kuat, mengunci mereka bertiga di tempat dan menyulitkan mereka untuk bergerak maju. Di bawah mereka, cahaya putih menari-nari. Itu adalah rambut putih tuan muda kedua dan semakin dekat. Kinmu berteriak keras dan mengerahkan seluruh kultivasinya untuk mengeksekusi rantai dao yang ditinggalkan oleh Tuan Istana Miluo. Kekuatan rantai dao itu meledak dan mengunci tuan muda kedua. Cahaya putih menyambar dan menembus dada Kinmu, menusuknya. Kinmu berlumuran darah saat permaisuri dan Yuanmu menerkam dan mengeksekusi seni ilahi mereka untuk secara paksa memblokir rambut putih itu, membelahnya menjadi dua dan menyelamatkan Kinmu. Darah menetes di sudut mulut Kinmu saat ia dengan paksa menekan luka-lukanya. Ia mengerahkan kultivasinya untuk mengeksekusi rantai dao lainnya dan bertarung dengan wanita itu sampai mati. Namun, kemampuan wanita itu terlalu tirani. Bahkan jika ia bisa mengeksekusi sebagian kekuatan rantai dao, ia tidak akan mampu sepenuhnya menekannya. Lebih banyak rambut putih melonjak. Permaisuri dan Yuanmu tahu bahwa jika Kinmu dikalahkan, mereka pasti akan mati. Karena itu, mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk melawan si rambut putih. Di bawah, wanita itu menarik teratai kembar dan melambaikannya untuk melawan tekanan rantai dao. Ia mengeluarkan siulan tajam yang mengguncang ketiganya hingga kepala mereka pusing. Darah mengalir keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung mereka. Aku khawatir aku tidak akan bisa lolos kali ini. Pikiran Kinmu kacau saat ia berpikir dalam hati. Tiba-tiba, gelombang lubang runtuhan meletus dan mengangkat tubuh mereka, melesat ke langit di atas lubang runtuhan. Mereka bertiga terkejut sekaligus senang. Gelombang lubang runtuhan telah meletus saat ini dan bisa dikatakan telah menyelamatkan nyawa mereka. Tubuh mereka menjadi semakin cepat dalam gelombang tersebut dan segera mengibaskan rambut putih wanita itu. Hahaha, orang yang beruntung tentu akan mendapatkan kehendak surga. Nyonya Yuanmu tertawa gembira. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, 600 juta tahun waktu di alam semesta ini dengan cepat lenyap dalam gelombang reruntuhan yang kembali. Mereka mengangkat kepala untuk melihat dan menyaksikan kehancuran besar alam semesta ke-16, di mana energi mengerikan yang tak berujung berkumpul, melonjak menuju jurang besar reruntuhan yang kembali. Dalam sekejap, mereka merasakan kekuatan dahsyat kehancuran besar, dan dao agung mereka mulai hancur dengan cepat. Mereka bertiga begitu ketakutan hingga bulu kuduk mereka berdiri. Kinmu mengulurkan tangannya dan meraih rantai dao. Ia kemudian mengayunkannya dengan kuat, dan rantai dao itu mengikat tubuh permaisuri. Air pasang menderu, dan rantai dao itu terentang lurus, mencekik permaisuri hingga tewas. Permaisuri dan Perdana Menteri berbagi tubuh yang sama, tetapi mereka terikat erat oleh rantai dao. Kekuatan pasang surut yang dahsyat datang darinya dan hampir membelah tubuh mereka menjadi dua. Namun, mereka berdua tahu bahwa Kinmu sedang menyelamatkan mereka. Jika rantai dao tidak mengikat mereka, mereka pasti akan tersapu ke kiamat alam semesta ke-16 dan berubah menjadi abu. Gelombang pasang semakin kuat dan mencabik-cabik tubuh mereka. Terlepas dari apakah itu Kinmu atau permaisuri, tubuh jasmani mereka mulai terkoyak. Mereka bisa dikatakan sebagai eksistensi terkuat di dunia. Hanya ada segelintir orang di seluruh alam semesta yang bisa menjadi lawan mereka, tetapi bahkan eksistensi sekuat itu pun akan sulit untuk melawan kekuatan ini. Tali merah. Nyonya Yuanmu tiba-tiba berteriak keras, cepat lihat ke atas. Tali merah. Permaisuri dan Kinmu tercengang. Mereka menoleh dengan susah payah dan melihat ke atas. Benar saja, mereka melihat beberapa tali merah diikat di ujung rantai dao. Tali-tali merah itu sangat ramping dan tampak biasa saja. Namun, mereka terikat pada rantai dao, menahan robekan eksistensi yang kuat seperti Tuan Muda kedua Istana Milua dan menahan pasang surut serta gravitasi jurang besar lubang runtuhan, mereka bahkan telah bertahan dari bencana besar alam semesta ke-16. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa lingkungan sekitar tali merah tampak tenang dan tanpa bahaya. Seolah-olah kekuatan penghancur alam semesta dan lubang runtuhan telah ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Gelombang pasang yang disebabkan oleh kehancuran alam semesta terlalu kuat. Janda permaisuri berteriak sekuat tenaga dan berteriak pada Kinmu di bawah, kita tidak akan bisa bertahan lama di gelombang pasang ini. Kita harus pergi ke tali merah agar aman. Kinmu segera menggerakkan tubuhnya dengan susah payah dan bergerak ke arah mereka. Tubuh jasmani dan roh primordialnya terkoyak oleh gelombang pasang yang mengerikan, dan seni ilahi yang tak mudah tidak lagi efektif dalam gelombang pasang. Pasang surutnya terlalu ganas, dan setelah tubuh jasmaninya hancur, daging dan darahnya langsung tersapu oleh pasang surut, bahkan jika dia mengeksekusi seni ilahi yang tidak mudah, dia tidak akan dapat mengambil kembali daging dan darah yang telah hilang. Terlebih lagi, gelombang pasang telah mencabik-cabik tubuh jasmaninya, dan daging serta darahnya telah diubah menjadi energi murni oleh kekuatan gelombang pasang.
Jika itu adalah energi kualitas Ling, tidak akan mudah baginya untuk menjaga tubuh jasmaninya tetap utuh. Namun, sebelum Ling dapat memberikan energi kualitas yang telah dipahaminya selama 40.000 tahun kepada Qin Mu, ia telah ditawan oleh hamparan luasnya. Pada saat itu, Qin Mu hanya bisa mengeksekusi seni penciptaan ilahi dan menggunakan jalur penciptaan untuk memungkinkan tubuh jasmani dan roh primordialnya yang hancur menyembuhkan diri mereka sendiri. Jalan penciptaannya sangat kuat, tetapi seni penciptaan ilahi menghabiskan kekuatan sihir dan kultivasinya. Cepat atau lambat, gelombang pasang akan menghancurkan seluruh kultivasinya dan merenggut nyawanya. Ia masih bisa menggunakan seni reinkarnasi ilahi, tetapi ia tidak akan mampu bertahan lama. Jurang maut yang besar adalah salah satu dari sedikit tempat berbahaya yang dapat membunuhnya. Akhirnya, Qin Mu datang ke sisi saudari permaisuri dan mengguncang rantai Dao dengan susah payah. Tubuh permaisuri segera terlepas dan tersapu oleh gelombang pasang, melesat ke atas. Qin Mu mengulurkan tangannya, dan permaisuri segera meraih tangannya. Dengan goyangan ringan, ia bergerak mendekati rantai Dao dan mengaitkan kaki gioknya ke sana. Mereka memanjat rantai Dao dan melihat tubuh jasmani dan roh primordial mereka tersapu oleh gelombang pasang hingga hancur berkeping-keping. Intensitas pasang surutnya lebih dari 100 kali lebih kuat daripada pasang surut di jurang besar reruntuhan yang kembali di alam semesta mereka. Qin Mu tidak dapat menghalanginya, begitu pula sang permaisuri. Untungnya, kultivasi mereka sangat kuat, sehingga mereka masih bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Mereka seperti dua semut kecil di rantai jalan setapak, memanjat dengan susah payah. Tiba-tiba, mereka merasakan sakit yang tajam di hati mereka. Ketika mereka menundukkan kepala, mereka melihat sehelai rambut putih menembus dada mereka. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat bahwa rambut putih itu sebenarnya melilit rantai jalan setapak dan tumbuh ke atas. Anehnya, itu adalah rambut putih tuan muda kedua istana Miluo. Qin Mu mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan kaki permaisuri, meremasnya dengan kuat. Di belakang kepala permaisuri, wajah Nyonya Yuan Mu terlihat. Ia melihat ke bawah dan segera menyadari bahwa kondisi Qin Mu sedang tidak baik. Kaki wanita itu tersangkut pada rantai Dao dan ia menggantung terbalik untuk memotong rambut putih tersebut. Ia kemudian menggendong Qin Mu dan mengangkatnya ke atas. Kemampuannya semakin kuat dan ia mampu menahan serangan rambut putih tuan muda kedua dari belakang. Mereka berdua terus memanjat. Tiba-tiba, helaian rambut putih melilit kaki permaisuri dan Nyonya Yuan Mu segera mencengkeram kaki celana Qin Mu. Qin Mu berbalik untuk melihat ke bawah dan melihat keadaan permaisuri, jadi ia perlahan mundur. Ia berbaring di punggung permaisuri dan mengeluarkan pedang bencana. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mematahkan pedang bencana, dan cahaya pedang menebas rambut putih itu, membelahnya menjadi dua. Nyonya Yuan Mu menatapnya dengan kesal, sementara tubuh permaisuri menegang. Ia jelas sangat gugup dan tidak nyaman. Qin Mu memanjat dengan seluruh kekuatannya dan meninggalkan tubuh permaisuri. Mereka saling membantu di sepanjang jalan dan setelah waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya sampai di tali merah. Ada total 6 tali merah yang diikatkan pada 6 rantai jalur. Tali-tali itu saling bertautan dan membentuk simpul, membentuk tanda yang aneh. Mereka mengeluarkan tali merah. Tempat di mana tali merah membentuk tanda itu terasa tenang. Tempat itu tidak besar dan hanya memiliki radius 10 meter. Sementara itu, gelombang pasang di tempat lain bergulung-gulung dengan intensitas yang tak tertandingi. Di atas kepala mereka terbentang bencana yang dapat menghancurkan seluruh alam semesta. Seolah-olah dapat ditekan kapan saja, dan itu menggetarkan jiwa. Qin Mu berbaring di atas tali merah dan terengah-engah. Ia telah beristirahat cukup lama, namun masih belum pulih. Para sister permaisuri juga tidak bisa bergerak, dan di kedua sisi tubuh mereka terengah-engah. Rambut putih mengikuti mereka ke tali merah. Ketika mereka menyentuhnya, mereka tiba-tiba gemetar seperti tersengat listrik dan jatuh. Qin Mu memutar matanya dengan lemah dan baru merasa lega ketika melihat pemandangan ini. Setelah beberapa lama, ia berdiri dengan gemetar dan menginjak tali merah. Ia datang ke tengah segel tali merah dan mengamati simpul aneh itu dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, sang permaisuri berkata dengan dingin, "Yang mulia Mu, jika kau mencoba melepaskan simpul ini, istana ini akan langsung berani menelanmu hidup-hidup." Tubuh Qin Mu menegang saat ia merasakan niat membunuh yang datang dari belakangnya. Bukan hanya permaisuri yang memiliki niat membunuh. Niat membunuh Nyonya Yuan Mu bahkan lebih kuat daripada permaisuri. Aku tidak akan melepaskan ikatan ini. Qin Mu berbalik dan berkata sambil tersenyum, aku hanya melihat simpul ini. Bentuk simpul ini membuatku merasakan sesuatu. Kekasih, perasaan apa? Nyonya Yuan Mu menatap simpul itu dengan rasa ingin tahu dan menyadari bahwa simpul itu sangat rumit, seolah-olah ada beberapa prinsip aneh dan mendalam yang tersembunyi di dalamnya. Hanya saja ia tidak dapat memahaminya. Qin Mu menjelaskan dengan sabar, lihatlah bentuk simpul ini, apakah mirip dengan tanda Dao yang muncul dari rantai Dao? Permaisuri dan Yuan Mu mengamati simpul itu dengan saksama dan mengamati rantai Dao lagi sebelum menggelengkan kepala.
Yuan Mu tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa persamaannya? Qin Mu tersenyum. Rune di dalamnya semuanya sangat mirip. Aku merasa simpul ini sebenarnya bukan simpul, melainkan segel yang ditinggalkan oleh Tuan Istana Miluo. Hanya saja ditampilkan dalam bentuk simpul. Dengan kata lain, 5 di antaranya melambangkan 5 jarinya. Simpul ini dan rantai dao ini setara dengan dia menggunakan tangannya untuk menekan Tuan Muda kedua Istana Miluo di bawah telapak tangannya. Dia berjalan mondar-mandir di atas tali merah, katanya, rantai dao ini menembus wajah Tuan Muda kedua. Dengan kata lain, ketika Tuan Istana Miluo menekannya, telapak tangannya menekan wajahnya, memaksanya untuk menggunakan kekuatan pamungkasnya untuk menekannya. Pantas saja Tuan Muda kedua tidak bisa melarikan diri. Dia tak bisa menahan diri untuk memuji, meskipun Tuan Istana Miluo tidak ada di sini, telapak tangannya ini berubah menjadi tali merah dan rantai dao, tinggal di sini selamanya. Kekuatan ilahinya sungguh tak terbatas dan tak terduga. Nyonya Yuan Mu semakin penasaran dan tersenyum. Kau bilang tali merah itu adalah 5 jari Tuan Istana Miluo, tapi ada tali merah ke-6 di sini. Lalu untuk apa tali merah tambahan ini? Tali merah ini mungkin kunci untuk membuka segelnya. Qin Mu memeriksanya dengan saksama dan menghitung dalam hatinya sejenak sebelum tiba di sisi sebuah tali merah. Tali merah ini seperti gesper hidup dari seni ilahi ini. Selama kau menarik tali merah ini, kau akan dapat membuka segelnya. Tiba-tiba, 2 telapak tangan mencengkeram tengkuknya. Anehnya, Permaisuri dan Yuan Mu lah yang mengulurkan tangan mereka untuk mencengkeram lehernya agar ia tidak memutuskan tali merah itu. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua tidak perlu gugup. Aku tidak penasaran sampai sejauh itu. Permaisuri menggertakkan giginya. Jika kau berani bergerak, kepalamu akan terpisah dari tubuhmu. Qin Mu dengan lembut menepis tangan mereka, mungkin ada kemungkinan lain untuk tali merah ini, yaitu selama aku menariknya, kekuatan telapak tangan penguasa Istana Miluo akan sepenuhnya dilepaskan, melesat turun dari langit dan membunuh Tuan Muda kedua. Namun, apakah tali merah ini akan membunuh gesper Tuan Muda kedua atau melepaskan gespernya? Nyonya Yuan Mu segera berkata, tidak peduli apakah kau ingin membunuhnya atau melepaskannya, kau harus menjauh dari tali ini. Qin Mu tersenyum dan mundur 2 langkah. Wajah Permaisuri dan Nyonya Yuan Mu terfokus pada satu wajah dan menatapnya tanpa berkedip. Permaisuri berkata dengan acuh tak acuh, kami lolos dari kematian dan datang ke sini. Kekuatan Tuan Muda kedua tidak dapat menyentuh tempat ini. Kalau begitu, bukankah seharusnya Yang Mulia Mu mengajarkan kita jalan reinkarnasi? Nyonya Yuan Mu tersenyum dan berkata, kami juga telah mengajarkanmu cermin reruntuhan pengembalian yang kau inginkan. Sekarang saatnya kau memenuhi janjimu. Selama kita mengatasi kekurangan kita sendiri dan menjadi Dewi Reruntuhan Pengembalian yang sejati, kita mungkin bisa bekerja sama denganmu untuk membunuh dan menangkis serangan Tuan Muda kedua agar bisa melarikan diri. Qin Mu menutup telinga terhadap kata-katanya dan tatapannya masih tertuju pada tali merah ke-6, memperlihatkan ekspresi merenung. Permaisuri murka dan berkata dengan dingin, mungkinkah Yang Mulia Mu tidak ingin mengajari kita? Qin Mu melambaikan tangannya dan berjalan menuju simpul itu sambil bergumam, tunggu sebentar, simpul ini agak mirip dengan struktur rune kekacauan primordial. Izinkan aku mempelajarinya sebentar. Permaisuri murka dan hendak bergerak ketika Yuan Mu mengangkat tangannya yang lain untuk menangkis serangannya, kau tidak bisa berbuat apa-apa dengan membunuhnya. Jika dia mati, kita hanya bisa terus berjuang seumur hidup. Terlebih lagi, kita akan terjebak di tempat sempit ini untuk berjuang seumur hidup. Qin Mu menatap simpul itu dan ki vitalnya tiba-tiba berubah menjadi rune yang berterbangan. Ia mencoba mengikat simpul itu, tetapi berulang kali gagal. Setelah sekian lama, Permaisuri tidak dapat menahannya lagi dan terbatuk. Yang Mulia Mu, setelah kau mengajari kami jalan reinkarnasi, kau akan punya banyak waktu. Qin Mu terbangun dan kesadaran ilahinya berfluktuasi. Ia mengirimkan jalan reinkarnasi yang telah ia pahami ke dalam kesadaran mereka dan menundukkan kepalanya untuk terus mempelajarinya. Nyonya Yuan Mu tak kuasa menahan diri untuk bertanya, mengapa kau tidak membaca kitab suci? Bukankah kau menggunakannya untuk mengajarkan jalan reinkarnasi? Qin Mu memutar matanya dan berjongkok di samping simpul itu untuk melanjutkan mempelajarinya. Yuan Mu sangat marah dan tiba-tiba tersadar. Ia tersenyum lagi dan berkata, telur busuk ini penuh dengan ide-ide buruk. Permaisuri tersenyum dan berkata, Mu yang mulia surgawi memang penuh dengan ide-ide buruk. Mungkin ada jebakan tersembunyi dalam seni reinkarnasi ilahi yang telah ia ajarkan kepada kita, jadi kita harus mewaspadainya. Yuan Mu mengangguk berulang kali, lalu berkata, oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam jebakannya tanpa menyadarinya. Bagaimana dengan ini? Setelah kita para saudari memahaminya, mari kita tidak berkultivasi untuk saat ini. Mari kita bicara satu sama lain dan saling memverifikasi untuk melihat apakah ada jebakan. Benar, kata Permaisuri berulang kali. Kedua gadis itu segera memahami jalan reinkarnasi.
Terlepas dari ada atau tidaknya jebakan, mereka mulai berkultivasi sendiri, mencoba memurnikan dan membunuh satu sama lain sebelum yang lain. Qin Mu berusaha sekuat tenaga untuk memahami kedalaman simpul tali merah tersebut. Simpul tali merah itu jauh lebih rumit daripada penanda jalan Istana Miluo. Penanda jalan Istana Miluo menggunakan penanda jalan, sementara simpul tali merah menggunakan rantai jalan yang terbentuk dari penanda jalan tersebut. Rantai jalan itu jauh lebih rumit daripada penanda jalan, dan bahkan terdapat lebih banyak perubahan, membuatnya semakin sulit untuk memahaminya. Jika aku bisa menggunakan segel Master Istana Miluo ini, kekuatannya akan jauh lebih kuat daripada kekuatan satu jari kekacauan primordial. Ketika Qin Mu memahami penanda jalan Istana Miluo, ia belum mampu memahami perubahannya, jadi ia hanya memahami satu jari kekacauan primordial. Namun, kekuatan satu jari kekacauan primordial juga jauh lebih kuat daripada seni ilahi para dewa. Kekuatannya bisa dikatakan sebagai seni ilahi nomor satu di bawah praktisi Dao, dan bahkan merupakan ancaman bagi praktisi Dao. Jika dia dapat memahami simpul tali merah, maka teknik segel ini akan menjadi aset besar lainnya. Jika Yang Mulia Ling mengajariku kedalaman pola Dao yang telah ia pahami selama bertahun-tahun, mungkin akan jauh lebih mudah. Sayangnya, ia merasa sedikit menyesal. Setelah 40.000 tahun, ia telah menunggu Yang Mulia Ling, tetapi ia belum dapat berkomunikasi dengan Yang Mulia Ling sebelum ia ditangkap dan ditindas oleh Yang Mulia Hao. Simpul tali merah itu bagaimanapun juga adalah segel kuat yang dapat menekan Tuan Muda kedua Istana Miluo, jadi mustahil untuk menyimpulkannya dalam waktu singkat. Tidak diketahui kapan pertempuran antara Permaisuri dan Perdana Menteri akan berakhir, jadi ia harus terlebih dahulu dapat menggunakan simpul tali merah. Ini terlalu sulit. Setelah waktu yang tidak diketahui, Qin Mu menghela napas dan berbaring di atas tali merah. Ia bergoyang maju mundur sambil menatap bencana kehancuran besar yang terus melonjak di atasnya dengan mata tak bernyawa. Kesulitan simpul tali merah itu di luar imajinasinya. Rantai Dao yang membentuk tali merah terus berubah, dan terdapat tanda Dao yang tak terhitung jumlahnya di setiap rantai. Tanda Dao ini terus berubah tanpa henti setiap saat. Dan di dalam tanda-tanda Dao tersebut, terdapat perubahan runi Dao Agung yang tak terhitung jumlahnya. Perubahan 5 runi tertinggi saja sudah cukup baginya untuk menghabiskan seluruh hidupnya mempelajarinya dengan kebijaksanaannya. Perubahan-perubahan ini bermuara pada asal mula tanda-tanda Dao, yaitu rune kekacauan primordial. Dari rune kekacauan primordial ini, rune tersebut berevolusi menjadi 5 rune tertinggi, serta perubahan semua Dao Agung di dunia. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan lebih sulit untuk mempelajarinya. Dengan perubahan yang tak terhitung jumlahnya, sulit baginya untuk memahami semua perubahan dalam tanda-tanda Dao, apalagi rantai Dao. Setelah beberapa saat, Qin Mu duduk dan tampaknya telah membangkitkan kembali kepercayaan dirinya. Mata vertikal di tengah alisnya terbuka, dan ia terus mempelajari simpul tali merah dengan penuh minat. Setelah waktu yang entah berapa lama, kepercayaan diri yang telah ia dapatkan kembali terhapus sekali lagi. Ia menyeka air matanya sambil bergumam, mustahil untuk mempelajari ini. Ia menangis sejenak, dan jarang sekali ia merasa bosan dengan simpul tali merah itu. Ia tampak seolah hidup dan matinya berada di tangan takdir. Semuanya dilakukan oleh manusia? Ia duduk kembali, matanya berbinar dan penuh semangat. Tuan Istana Miluo adalah manusia, begitu pula aku. Ia telah menciptakan rune kekacauan primordial, mengembangkan pola Dao Istana Miluo, dan menciptakan simpul tali merah. Ia menciptakannya dari ketiadaan, jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya. Jika aku mempelajari keterampilan Dao-nya, itu akan jauh lebih mudah daripada jika ia menciptakan keterampilan Dao-nya sendiri. Apakah aku masih bisa mempelajarinya? Ia membangkitkan semangatnya dan terus mempelajarinya. Ia mencoba menggunakan ki vitalnya untuk mengembangkan perubahan berbagai pola Dao dalam upaya membentuk tali merah. Namun, kepercayaan dirinya sekali lagi sirna. Penampilan Qin Mu tampak lesu dan matanya cekung. Wajahnya juga menjadi jauh lebih tirus dan matanya kosong. Ia bergumam sendiri, tak seorang pun tahu apa yang ia katakan. Ia berjongkok di samping simpul tali merah, dan mata vertikal di antara alisnya berkedip-kedip dengan cahaya aneh saat ia menatap tali merah keenam. Tangan kanannya gemetar saat ia mengulurkan tangan seolah ingin menarik tali merah itu. Terlalu sulit, terlalu sulit. Mustahil untuk mempelajarinya, mustahil untuk memahaminya. Ia bergumam dan berkata dengan suara rendah, "Hehe, selama aku menariknya, takkan ada masalah sesulit ini, tarik saja, dan semuanya akan bebas, tarik saja." Ia terbangun lagi dan buru-buru menepis tangan kanannya. "Haha, tidak ada yang sulit di dunia ini. Aku takut jika aku mau memanjatnya, aku pasti bisa menyelesaikan masalah sesulit ini. Aku tubuh penguasa yang tak tertandingi." Waktu berlalu hari demi hari. Dalam tubuh Permaisuri Janda, kesadaran Permaisuri Janda dan Yuan Mu memahami jalur reinkarnasi dan segera mulai berkultivasi.
Kedua wanita itu sangat cerdas. Jalur reinkarnasi Kinmu telah menggabungkan terlalu banyak jalur, keterampilan, dan seni ilahi, tetapi yang paling penting adalah jalur hidup dan mati di lubang pembuangan, yang memberi mereka terobosan. Kedua wanita itu memahami jalur reinkarnasi hampir bersamaan dan segera menjalankannya. Seketika, waktu dan ruang reinkarnasi muncul di benak kedua perempuan itu bagai roda yang berputar. Pikiran mereka langsung tertuju pada siklus reinkarnasi. Ketika mereka terbangun, mereka mendapati diri mereka berada di dalam rahim seorang perempuan hamil, menjadi dua bayi dalam kandungan, menunggu kelahiran. Yuanmu segera meraih tali pusar dengan tangan kecilnya dan melilitkannya di leher Permaisuri beberapa kali. Permaisuri meronta, tetapi ia tak bisa melepaskan diri. Yuanmu menamparnya dengan keras. Setelah menunggu kelahiran, Permaisuri tak lagi bernapas. Begitu Yuanmu lahir, ia tak hanya tak menangis, ia bahkan terus terkikik. Waktu berlalu dalam siklus reinkarnasi. Tak lama kemudian, Yuanmu kecil tumbuh menjadi 6 atau 7 tahun. Ia sedingin es dan imut. Keluarganya sangat menyayanginya, hanya saja mereka tidak mengizinkannya bercermin. Pada hari itu, pelayannya ceroboh. Yuanmu kecil menemukan cermin dan berdiri di depannya untuk berdandan. Tiba-tiba, tahi lalat di antara alisnya yang terpantul di cermin memerah. "Jalang!" teriak sosok di cermin itu. Yuanmu kecil berteriak. Tiba-tiba, kemampuan reinkarnasinya kembali aktif dan menariknya ke dalam cermin. Cermin terang itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang dan berguling 2 putaran. Di dalam cermin, sebuah roda cahaya raksasa berputar. Kedua wanita itu bertarung dan bergulat satu sama lain. Tak lama kemudian, mereka pun jatuh. Ketika kedua wanita itu bangun, mereka telah menjadi 2 anak ayam di sarang. Mereka menangis dan menunggu untuk diberi makan. Mereka membuka paruh mereka dan menunggu induk burung memberi mereka makan. Kedua anak ayam itu segera mengenali satu sama lain dan mulai berkelahi di sarang. Mereka baru tenang setelah dipatuk 2 kali oleh induk burung. Saat induk burung berikutnya memberi mereka makan, sang permaisuri memanfaatkan tubuhnya yang kuat untuk merebut makanan dari paruh burung itu. Ia tidak menyisakan sedikit pun untuk Yuanmu. Yuanmu mencoba merebutnya, tetapi ia menendangnya dengan cakar burungnya. Beberapa hari kemudian, anak-anak ayam yang telah diubah Yuanmu menjadi sangat lapar sehingga mereka kehabisan tenaga. Mereka didorong keluar dari sarang oleh sang permaisuri yang sangat gembira. Mereka jatuh di bawah pohon dan mati di tempat. Sang permaisuri berdiri di tepi sarang dengan senyum cerah di wajahnya. Sang permaisuri sendirian di sarang, menikmati cacing-cacing itu. Ia baru saja memakan seekor cacing hari itu ketika tiba-tiba ia merasakan gatal di lehernya. Kemudian, kepala burung lain tumbuh dari lehernya. Kedua kepala burung itu berdempetan dan saling mematuk. Mereka saling memukul hingga kepala mereka berdarah. Kemudian, mereka tiba-tiba kehilangan pijakan dan jatuh dari sarang. Kedua kepala burung itu menangis dan jatuh ke dalam sinar cahaya reinkarnasi. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi 2 binatang raksasa dan bertarung di dunia reinkarnasi. Setelah putaran reinkarnasi lainnya, mereka berubah menjadi 2 belalang sembah dan berdiri di dahan, mengayunkan kedua kaki depan mereka. Mereka saling serang seperti 2 guillotine besar. Mereka berubah menjadi 2 naga ikan ganas di laut, 2 selir kekaisaran di istana, 2 bunga di pohon anggur, dan 2 buah merah yang berdempetan. Mereka berubah menjadi 2 gunung naga, merangkak di sana, mencoba merebut takdir naga satu sama lain, menunggu sejuta tahun untuk terbentuk. Mereka berubah menjadi 2 pohon muda, mengalami ribuan tahun perubahan, mencoba saling menekan, mencegah satu sama lain menyerap sinar matahari dan nutrisi. Dunia reinkarnasi ini adalah dunia reinkarnasi dalam kesadaran mereka. Tanpa disadari, mereka telah mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka masih terjerat. Mereka masih bertarung dan berusaha menyingkirkan satu sama lain, tetapi masih belum ada pemenang. Pada hari ini, mereka bereinkarnasi sebagai saudara perempuan dan masih bertarung dan membunuh. Tiba-tiba, keduanya saling menggenggam pedang dan menekannya ke dada masing-masing. Kedua wanita itu saling menatap tajam. Nyonya Yuanmu terkekeh dan berkata, "Kakak, kau hanya tahu bagaimana caranya bertarung melawanku, tetapi apakah kau masih ingat berapa kali kita bereinkarnasi?" Permaisuri sedikit terkejut. Yuanmu tersenyum dan berkata, "Apakah kau masih ingat bagaimana kau datang? Jika kau tidak ingat, adik perempuan ini pasti akan menang. Balikan reinkarnasi." Tiba-tiba, sebuah kemampuan ilahi reinkarnasi berputar dan muncul di belakangnya. Gadis kecil yang telah diubah Yuanmu melemparkan dirinya ke dalam reinkarnasi itu dan menghilang. Ekspresi permaisuri berubah drastis dan ia buru-buru mengejarnya. Yuanmu telah berubah menjadi pohon besar. Pohon besar itu dengan cepat menyusut dan segera berubah menjadi pohon muda. Permaisuri mengejar mereka dan juga berubah menjadi pohon besar, tetapi ia selangkah lebih lambat darinya. Pohon muda yang diubah Yuanmu menghilang dan berubah menjadi naga suci. Naga suci itu bersujud di tanah dan berubah menjadi urat nadi naga.
Tak lama kemudian, urat nadi naga memasuki siklus reinkarnasi dan kembali ke kehidupan sebelumnya. Kedua wanita itu bolak-balik melalui siklus reinkarnasi. Permaisuri masih selangkah lebih lambat dari Yuanmu. Saat Permaisuri kembali ke kehidupan pertamanya dan berubah menjadi bayi di dalam perutnya, Yuanmu sudah menghilang. Ekspresi bayi itu berubah drastis, dan ia melihat sebuah seni dewa reinkarnasi turun. Seni itu menyapunya dan berputar sambil bersiul. Dalam sekejap, ia jatuh ke dalam reinkarnasi dan mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Ia tak dapat lagi menemukan jalan kembali. Nyonya Yuanmu meraih kemenangan telak dan menguasai tubuh jasmani Permaisuri. Ia terkikik, jalan reinkarnasi yang muliamu memang luar biasa. Akhirnya aku berhasil menyingkirkan adik perempuan jalang itu. Yang muliamu, aku kembali. Ia menatap Kinmu tetapi tidak melihatnya. Ia hanya melihat seorang pria tua berambut putih tergantung di bawah tali merah. Tali merah itu diikatkan di lehernya, dan pria tua berambut putih itu telah tergantung di sana untuk waktu yang tak diketahui. Ia tampak kaku. Nyonya Yuanmu melompat ketakutan dan buru-buru maju untuk memeriksa napasnya. Ketika menyadari bahwa Kinmu masih bernapas, ia menghela napas lega. Ia telah menyelamatkan lelaki tua itu dan masih bisa melihat wujud Kinmu di antara alisnya. Hanya saja ia terlalu tua dan renta, seolah-olah telah berlalu bertahun-tahun. Apa yang terjadi pada kekasihku? Kenapa dia gantung diri? Tanya Nyonya Yuanmu penasaran. Kinmu meneteskan air mata dan terisak. Terlalu sulit, sungguh terlalu sulit. Nyonya Yuanmu sedang senang dan tak kuasa menahan tawa. Sulit? Kalau kau tak mau belajar, ini tidak sulit lagi. Kekasihku orang yang sangat pintar, bagaimana mungkin dia mati karena simpul merah ini? Ya, kata Kinmu kaku. Aku sudah berurusan dengan kakak, tak ada yang bisa menghentikan kita kawin lari. Nyonya Yuanmu memegang lengannya dan berkata riang, tuan muda kedua itu juga tak bisa. Karena kekasih kecilku akan mengikutiku untuk membunuhnya, kita bisa kabur dan menjalani hidup kecil kita bersama. Ia terkikik dan berkata, setelah dia keluar kali ini, dia akan menyatukan 10 dewa dan dunia. Kekasih kecilku akan menjadi selir mulia di haremku. Namun, jika kau setua sekarang. Penampilan Kinmu berangsur-angsur kembali ke masa mudanya, dan ia melirik simpul merah itu dengan enggan. Jangan lihat lagi, kau toh tidak akan bisa mempelajarinya. Nyonya Yuanmu menariknya turun dengan penuh semangat. Kinmu tiba-tiba tertegun. Tatapannya masih terpaku pada simpul tali merah sambil bergumam, tali ke-6 ini, tali ke-6. Aku mengerti. Ia bersorak dan melepaskan diri dari tangan Nyonya Yuanmu. Ia tertawa terbahak-bahak dan berlari di atas tali merah, menari dan bernyanyi, akhirnya aku mengerti. Jadi begitulah. Kehebatannya ada di tali merah ke-6. Aku tak terkalahkan. Nyonya Yuanmu melihat penampilannya yang kacau dan tak kuasa menahan rasa khawatir. Aku baru saja pulih dan dia bertingkah lagi. Namun, tanpa bantuannya, aku mungkin tidak akan bisa lepas dari tangan tuan muda kedua. Aku tak terkalahkan. Kinmu meletakkan tangannya di pinggang dan bersemangat tinggi. Aku sudah mempelajari 1% kemampuan mengikat tali merah. Aku bisa berjalan sendiri. Nyonya Yuanmu terkejut, tetapi ketika mendengar Kinmu mengatakan bahwa ia baru mempelajari 1% dari kemampuannya, ia pun kembali tenang. Jika arwah gentayangan itu benar-benar telah mempelajari simpul tali merah, maka aku tidak punya pilihan selain menjadikannya arwah gentayangan terlebih dahulu. Nyonya Yuanmu tersenyum pada Kinmu yang berlarian kegirangan dan berpikir, tapi hanya 1%, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kinmu menenangkan diri dan duduk di tali merah untuk membersihkan diri. Ia merasa sangat sedih tadi, dan jarang sekali ia kehilangan sikap seorang pemuja dewa setelah diikat oleh tali merah. Lebih lanjut, ia juga perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk menenangkan pikirannya dan memilah-milah apa yang telah ia peroleh selama ini. Tentu saja, itu juga karena tali merah itu terlalu sulit, masalah yang belum pernah ia temui sebelumnya. Namun, tali merah itu sangat menarik baginya, yang membuatnya kehilangan ketenangannya. Ketika Nyonya Yuanmu melihatnya tenang selama proses mencuci, ia sangat tenang. Hati daonya bagaikan laut yang tenang tanpa ombak, dan ia tak kuasa menahan diri untuk memuji hati daonya yang kuat. Sukacita yang luar biasa dan duka yang mendalam, tak terkendali dan tak terkendali. Ia tak terkendali bagaikan tengkorak, penuh emosi. Namun ia mampu pulih ke alam tertinggi hati dao dalam waktu singkat. Di dunia ini, mungkin hanya orang aneh seperti Kinmu yang mampu melakukannya. Kinmu menatap simpul tali merah dan tatapannya tertuju pada tali merah ke-6. Ia tak kuasa menahan desahan emosi di hatinya. Tuan Istana Miluo memang tak terduga. Di saat yang sama, ia memiliki hati yang welas asih. Tali merah ke-6 bukanlah benang yang memicu kekuatan segelnya, melainkan benang yang melepaskannya. Selama ia menarik tali merah itu, segelnya akan terlepas dan tuan muda kedua Istana Miluo akan terbebas. Ia tidak ingin membunuh muridnya ini. Tuan muda kedua menduga bahwa pemilik tali merah itu tidak dapat membunuhnya karena ia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri.
Pemilik tali merah masih memiliki kedalaman simpul tali merah. Dapat dikatakan bahwa tali merah adalah katalisator untuk memahami seni ilahinya. Ia khawatir Tuan Muda kedua akan mendatangkan malapetaka di dunia dan tak seorang pun akan mampu menghentikannya, jadi ia meninggalkan sebuah teknik untuk menghadapinya. Qin Mu tak henti-hentinya memujinya dalam hati dan berpikir, entah itu kultivasi, kemampuan, atau cara ia berperilaku, tak seorang pun akan mampu menyalahkannya. Kecerdasannya juga tak tertandingi. Orang yang mampu membuatnya menundukkan kepala dengan kagum adalah yang pertama dan satu-satunya. Bahkan Lan Yutian atau Kaisar Langit pun, mereka juga kurang cerdas dan kurang bertindak. Su Shenghua, Tuan Muda dari surga tinggi yang bersinar dengan kemegahan tak tertandingi, juga memiliki kekurangan dalam kepribadiannya. Kaisar pendiri pun sama. Sedangkan Kaisar tertinggi, Kaisar Langit Mutlak, Surgawi memuliakan langit luas, Surgawi memuliakan awan, dan yang lainnya, semuanya memiliki kekurangan dan tidak sempurna. Bahkan perubahan besar yang tak terduga pun memiliki kekurangannya sendiri. Terkadang, ia sengaja membuat hal-hal misterius untuk menutupi dirinya dalam misteri. Sedangkan Qin Mu sendiri, ia juga memiliki segala macam kekurangan dalam kepribadiannya. Hanya penguasa istana Miluo yang pantas mendapatkan pujian dari orang yang sempurna. Kekasih, bisakah kita pergi sekarang? Nyonya Yuan Mu bersemangat dan terus mendesaknya. Qin Mu menatap simpul merah itu dalam-dalam dan berdiri. Ia merenungkan keajaiban Dao yang telah ia pahami selama beberapa hari terakhir dalam benaknya. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, kita bisa pergi sekarang. Nyonya Yuan Mu bersorak. Ini adalah pertama kalinya ia sepenuhnya mengendalikan tubuh ini dan tak kuasa menahan rasa percaya diri. Ia tersenyum dan berkata, saat kita turun nanti, gunakan domain anehmu untuk membantuku dan aku akan melawan Tuan Muda kedua. Aku masih belum cukup untuk menjadi musuhnya, tetapi dia sedang ditekan, jadi aku masih bisa menangkis beberapa serangan. Selama kau lolos, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ia telah mengatasi kelemahannya sendiri dan kultivasinya telah meningkat pesat. Kepercayaan dirinya juga meningkat. Mereka berdua menunggu gelombang reruntuhan yang kembali berlalu dan segera melompat keluar dari jangkauan tali merah. Setelah itu, gravitasi reruntuhan yang kembali turun. Sepanjang jalan, Qin Mu menjentikan jarinya dan mengaktifkan kekuatan 5 rantai Dao. Tanda Dao yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di rantai Dao dan bergetar terus-menerus saat mereka meluncur turun di sepanjang rantai Dao. Ketika Nyonya Yuan Mu melihat ini, ia merasa semakin tenang. Jika Qin Mu dapat mengaktifkan rantai Dao untuk membatasi kemampuan Tuan Muda kedua, peluang mereka untuk melarikan diri akan semakin besar. Asalkan aku bisa menyingkirkan Tuan Muda kedua, aku akan melepaskan kekasih kecilku. Ia tersenyum saat berpikir, kekasih kecilku terlalu berbahaya. Jika dia keluar hidup-hidup, ancaman yang ditimbulkannya kepadaku terlalu besar. Terlebih lagi, ancaman ini semakin meningkat dari hari ke hari, kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat. Keduanya turun dengan cepat, dan getaran rantai Dao menjadi semakin kuat. Jelas bahwa rantai Dao tiba-tiba melepaskan kekuatannya dan membuat Tuan Muda kedua yang terkekang di laut kekacauan waspada. Tiba-tiba, hamparan putih yang luas muncul di hadapan mereka. Qin Mu membuka mata vertikal di antara alisnya dan melihat ke atas. Ia segera berteriak, itu rambut Tuan Muda kedua. Hati-hati! Wilayah harta karun ilahinya terbentang, dan Nyonya Yuan Mu berdiri di dalamnya. Seketika, ia bisa melihat bagian depan, belakang, kiri, dan kanan. Serangan apapun akan menyerangnya dari depan, dan akan lebih mudah untuk menangkis dan menghancurkannya. Wilayah yang bagus. Ia tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Sesaat kemudian, ia melihat rambut Tuan Muda kedua, yang ditenun menjadi kain dan terhampar rata di jurang besar lubang pembuangan. Qin Mu dan Yuan Mu melolong panjang bersamaan dan bergegas turun. Qin Mu berdiri di bawah pohon dunia, dan lengannya terjulur dari bawah ketiaknya. 58 aula di belakangnya berubah menjadi ibu kota giok untuk melindungi surga. Roh primordialnya muncul di ibu kota giok, dan keagungannya tak tertandingi. Jubah berbulunya berkibar, menutupi seluruh ibu kota batu giok. Tubuh jasmani dan roh primordialnya menyerang bersamaan, mencengkeram rantai jalur. Seluruh kekuatan sihirnya mengalir ke rantai jalur, meningkatkan kekuatan rantai jalur. Jaring yang dijalin oleh rambut putih yang tak terhitung jumlahnya terkoyak oleh kekuatan rantai jalur. Wilayah harta karun ilahi embrio roh membawa mereka berdua dan melesat menembus jaring yang robek. Begitu mereka melewati jaring, rambut putih yang tak terhitung jumlahnya terurai dari jaring dan menerjang turun. Dalam sekejap, rambut-rambut itu bagaikan tangan yang tak terhitung jumlahnya dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, menyerang mereka berdua dengan ganas. Nyonya Yuan Mu terbang naik turun di wilayah harta karun ilahi bagaikan kupu-kupu berwarna-warni. Ia menunjukkan kemampuan ilahi terkuatnya dan menangkis semua serangan rambut putih. Pakaiannya berdesis dan terpotong oleh rambut putih bagaikan kupu-kupu, memperlihatkan kulitnya yang putih bersih. Wilayah harta karun ilahi embrio roh masih bersiul turun.
Di laut kekacauan di bawah, daun-daun teratai bergoyang dan rambut putih di salah satu daun teratai melesat ke langit bagaikan air terjun. Meskipun tuan muda kedua Istana Milwo adalah seorang wanita, ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ia mencabut kedua teratai itu dan mencabut bunga teratai itu. Sebenarnya ada bagian akar teratai yang terhubung ke bagian bawah bunga teratai, dan dari sana menyemburkan ki kacau yang mengepul. Ada akar-akar di bawah akar teratai. Setiap akar menari-nari di udara. Bagaikan naga kekacauan raksasa yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan pola-pola dao yang meledak dari 5 rantai dao. Tuan muda kedua mengeksekusi akar-akar teratai, dan jurang-jurang besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas lautan kekacauan di bawah. Mereka muncul dan menghilang ke segala arah, menelan dan menggerus rantai dao. Biji-biji teratai melesat keluar dari teratai kembar, dan dengan setiap serangan, sepetak kehampaan hancur. Jelas, teratai kembar dari zaman ke-16 alam semesta telah matang. Ada biji-biji teratai di dalam bunga dan akar teratai di bawah bunga-bunga itu. Mereka tidak seperti teratai kembar dari zaman ke-17, yang hanya memiliki akar dan tanpa biji atau akar teratai. Dia tahu bahwa Qin Mu dan Dewi Reruntuhan yang kembali kemungkinan besar telah bertemu secara kebetulan dan kemampuan mereka telah meningkat pesat, jadi dia telah mengeksekusi kartu trufnya. Namun, kekuatan rantai dao terlalu kuat. Kekuatan itu menekan kultivasi dan kemampuannya, dan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh laut kekacauan, kemampuan bertarung yang bisa dilepaskannya tidaklah tinggi. Meskipun tidak tinggi, itu bukan masalah kecil. Jika dia menyerang Qin Mu atau Yuan Mu dengan sekuat tenaga, mereka mungkin akan berubah menjadi abu dan tidak ada yang tersisa. Untungnya, dia harus melawan rantai dao, atau Qin Mu dan Yuan Mu tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka berdua bergegas turun, dan tatapan Yuan Mu terkunci pada seni ilahi lubang runtuhan mengambang milik tuan muda kedua. Dia membawa Qin Mu untuk menghindar ke segala arah, dan tiba-tiba sebuah biji teratai jatuh seperti batu yang menghantam permukaan danau yang tenang, menghantam wilayah harta karun ilahi Qin Mu. Kekuatan biji teratai meledak, dan sesaat kemudian, berubah menjadi jurang besar yang menyapu wilayah harta karun ilahi. Langit berbintang yang luas dan dunia yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam biji teratai. Nyonya Yuan Mu terbang untuk menyambut benih teratai dan melancarkan jurus pamungkasnya. Tubuh jasmani dan roh primordialnya bergoyang, berubah menjadi jurang besar yang berbenturan langsung dengan benih teratai. Qin Mu segera menstabilkan domain harta karun ilahinya dan menghentikan tubuhnya yang jatuh. Tubuh Nyonya Yuan Mu meledak. Itu hanya tabrakan biasa, tetapi ia telah berubah menjadi kekacauan berdarah. Seluruh tubuhnya, termasuk roh primordialnya, tidak dapat menemukan sehelai kulit pun yang utuh. Ki vitalnya bagaikan pelangi panjang saat tersedot ke dalam jurang yang dibentuk oleh biji teratai. Mati, teriak Qin Mu dan mengeksekusi domainnya. Tubuh jasmani dan roh primordial Nyonya Yuan Mu segera pulih. Keduanya menggertakkan gigi dan bertarung melawan biji teratai. Tiba-tiba, rambut putih melewati domain harta karun ilahi mereka, dan sesaat kemudian, mereka berdua ditusuk oleh 100 rambut putih. Rambut putih itu terkoyak ke segala arah, dan keduanya langsung hancur berkeping-keping. Biji teratai menelan potongan-potongan tak terhitung yang telah mereka ubah dengan suara mendesing. Kalau pohon harta karun itu tidak hancur, aku juga tidak akan hancur. Biji teratai itu terbang menuju wanita di atas daun teratai ketika tiba-tiba membesar dan membesar. Sesaat kemudian, biji itu hancur berkeping-keping, dan sebuah pohon dunia yang rimbun dan hijau muncul dari tanah. Ki vital yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar pohon dunia, dan matahari, bulan, dan bintang-bintang, serta istana-istana surgawi dan istana-istana harta karun, dengan cepat terbentuk. Dunia-dunia surgawi muncul satu persatu, dan Qin Mu serta Nyonya Yuan Mu berdiri di bawah pohon. Qin Mu berteriak keras dan mengeksekusi kekosongan ekstrim. Domainnya menjadi sangat tipis dan tak memiliki ketebalan. Dengan desisan, ia terbang maju di sepanjang permukaan laut kekacauan, jauh dari tuan muda kedua. Tuan muda kedua melawan rantai dao dan menggoyangkan teratai kembarnya. Sehelai daun teratai terbang keluar dan menyusul Qin Mu dan Nyonya Yuan Mu. Daun itu dengan lembut menempel pada domain harta karun ilahi yang tidak memiliki ketebalan. Daun teratai kembali ke tuan muda kedua, dan domain harta karun ilahi pada daun teratai juga terbang kembali. 36 istana surgawi muncul di belakang kepala Nyonya Yuan Mu dan ia berkata dengan tegas, "Yang mulia Mu, pinjamkan aku istana-istana harta karun." Ia telah mengatasi kelemahannya sendiri dan kultivasinya telah meningkat pesat. Kepercayaan dirinya juga meningkat. Mereka berdua menunggu gelombang reruntuhan yang kembali berlalu dan segera melompat keluar dari jangkauan tali merah. Setelah itu, gravitasi reruntuhan yang kembali turun. Sepanjang jalan, Qin Mu menjentikan jarinya dan mengaktifkan kekuatan 5 rantai dao. Tanda dao yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di rantai dao dan bergetar terus-menerus saat mereka meluncur turun di sepanjang rantai dao. Ketika Nyonya Yuan Mu melihat ini, ia merasa semakin tenang. Jika Qin Mu dapat mengaktifkan rantai dao untuk membatasi kemampuan tuan muda kedua,
peluang mereka untuk melarikan diri akan semakin besar. Asalkan aku bisa menyingkirkan Tuan Muda kedua, aku akan melepaskan kekasih kecilku. Ia tersenyum saat berpikir, kekasih kecilku terlalu berbahaya. Jika dia keluar hidup-hidup, ancaman yang ditimbulkannya kepadaku terlalu besar. Terlebih lagi, ancaman ini semakin meningkat dari hari ke hari, kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat. Keduanya turun dengan cepat, dan getaran rantai Dao menjadi semakin kuat. Jelas bahwa rantai Dao tiba-tiba melepaskan kekuatannya dan membuat Tuan Muda kedua yang terkekang di laut kekacauan waspada. Tiba-tiba, hamparan putih yang luas muncul di hadapan mereka. Qin Mu membuka mata vertikal di antara alisnya dan melihat ke atas. Ia segera berteriak, itu rambut Tuan Muda kedua. Hati-hati! Wilayah harta karun ilahinya terbentang, dan Nyonya Yuan Mu berdiri di dalamnya. Seketika, ia bisa melihat bagian depan, belakang, kiri, dan kanan. Serangan apapun akan menyerangnya dari depan, dan akan lebih mudah untuk menangkis dan menghancurkannya. Wilayah yang bagus. Ia tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Sesaat kemudian, ia melihat rambut Tuan Muda kedua, yang ditenun menjadi kain dan terhampar rata di jurang besar lubang pembuangan. Qin Mu dan Yuan Mu melolong panjang bersamaan dan bergegas turun. Qin Mu berdiri di bawah pohon dunia, dan lengannya terjulur dari bawah ketiaknya. 58 aula di belakangnya berubah menjadi ibu kota giok untuk melindungi surga. Roh primordialnya muncul di ibu kota giok, dan keagungannya tak tertandingi. Jubah berbulunya berkibar, menutupi seluruh ibu kota batu giok. Tubuh jasmani dan roh primordialnya menyerang bersamaan, mencengkeram rantai jalur. Seluruh kekuatan sihirnya mengalir ke rantai jalur, meningkatkan kekuatan rantai jalur. Jaring yang dijalin oleh rambut putih yang tak terhitung jumlahnya terkoyak oleh kekuatan rantai jalur. Wilayah harta karun ilahi embrio roh membawa mereka berdua dan melesat menembus jaring yang robek. Begitu mereka melewati jaring, rambut putih yang tak terhitung jumlahnya terurai dari jaring dan menerjang turun. Dalam sekejap, rambut-rambut itu bagaikan tangan yang tak terhitung jumlahnya dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, menyerang mereka berdua dengan ganas. Nyonya Yuan Mu terbang naik turun di wilayah harta karun ilahi bagaikan kupu-kupu berwarna-warni. Ia menunjukkan kemampuan ilahi terkuatnya dan menangkis semua serangan rambut putih. Pakaiannya berdesis dan terpotong oleh rambut putih bagaikan kupu-kupu, memperlihatkan kulitnya yang putih bersih. Wilayah harta karun ilahi embrio roh masih bersiul turun. Di laut kekacauan di bawah, daun-daun teratai bergoyang dan rambut putih di salah satu daun teratai melesat ke langit bagaikan air terjun. Meskipun Tuan Muda kedua Istana Miluo adalah seorang wanita, ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ia mencabut kedua teratai itu dan mencabut bunga teratai itu. Sebenarnya ada bagian akar teratai yang terhubung ke bagian bawah bunga teratai, dan dari sana menyemburkan ki kacau yang mengepul. Ada akar-akar di bawah akar teratai. Setiap akar menari-nari di udara. Bagaikan naga kekacauan raksasa yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan pola-pola Dao yang meledak dari 5 rantai Dao. Tuan Muda kedua mengeksekusi akar-akar teratai, dan jurang-jurang besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas lautan kekacauan di bawah. Mereka muncul dan menghilang ke segala arah, menelan dan menggerus rantai Dao. Biji-biji teratai melesat keluar dari teratai kembar, dan dengan setiap serangan, sepetak kehampaan hancur. Jelas, teratai kembar dari zaman ke-16 alam semesta telah matang. Ada biji-biji teratai di dalam bunga dan akar teratai di bawah bunga-bunga itu. Mereka tidak seperti teratai kembar dari zaman ke-17, yang hanya memiliki akar dan tanpa biji atau akar teratai. Dia tahu bahwa Qin Mu dan Dewi Reruntuhan yang kembali kemungkinan besar telah bertemu secara kebetulan dan kemampuan mereka telah meningkat pesat, jadi dia telah mengeksekusi kartu trufnya. Namun, kekuatan rantai Dao terlalu kuat. Kekuatan itu menekan kultivasi dan kemampuannya, dan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh laut kekacauan, kemampuan bertarung yang bisa dilepaskannya tidaklah tinggi. Meskipun tidak tinggi, itu bukan masalah kecil. Jika dia menyerang Qin Mu atau Yuan Mu dengan sekuat tenaga, mereka mungkin akan berubah menjadi abu dan tidak ada yang tersisa. Untungnya, dia harus melawan rantai Dao, atau Qin Mu dan Yuan Mu tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka berdua bergegas turun, dan tatapan Yuan Mu terkunci pada seni ilahi lubang runtuhan mengambang milik Tuan Muda kedua. Dia membawa Qin Mu untuk menghindar ke segala arah, dan tiba-tiba sebuah biji teratai jatuh seperti batu yang menghantam permukaan danau yang tenang, menghantam wilayah harta karun ilahi Qin Mu. Kekuatan biji teratai meledak, dan sesaat kemudian, berubah menjadi jurang besar yang menyapu wilayah harta karun ilahi. Langit berbintang yang luas dan dunia yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam biji teratai. Nyonya Yuan Mu terbang untuk menyambut benih teratai dan melancarkan jurus pamungkasnya. Tubuh jasmani dan roh primordialnya bergoyang, berubah menjadi jurang besar yang berbenturan langsung dengan benih teratai. Qin Mu segera menstabilkan domain harta karun ilahinya dan menghentikan tubuhnya yang jatuh. Tubuh Nyonya Yuan Mu meledak. Itu hanya tabrakan biasa, tetapi ia telah berubah menjadi kekacauan berdarah. Seluruh tubuhnya, termasuk roh primordialnya,
tidak dapat menemukan sehelai kulit pun yang utuh. Ki vitalnya bagaikan pelangi panjang saat tersedot ke dalam jurang yang dibentuk oleh biji teratai. Mati, teriak Qin Mu dan mengeksekusi domainnya. Tubuh jasmani dan roh primordial Nyonya Yuan Mu segera pulih. Keduanya menggertakkan gigi dan bertarung melawan biji teratai. Tiba-tiba, rambut putih melewati domain harta karun ilahi mereka, dan sesaat kemudian, mereka berdua ditusuk oleh 100 rambut putih. Rambut putih itu terkoyak ke segala arah, dan keduanya langsung hancur berkeping-keping. Biji teratai menelan potongan-potongan tak terhitung yang telah mereka ubah dengan suara mendesing. Kalau pohon harta karun itu tidak hancur, aku juga tidak akan hancur. Biji teratai itu terbang menuju wanita di atas daun teratai ketika tiba-tiba membesar dan membesar. Sesaat kemudian, biji itu hancur berkeping-keping, dan sebuah pohon dunia yang rimbun dan hijau muncul dari tanah. Ki vital yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar pohon dunia, dan matahari, bulan, dan bintang-bintang, serta istana-istana surgawi dan istana-istana harta karun, dengan cepat terbentuk. Dunia-dunia surgawi muncul satu persatu, dan Qin Mu serta Nyonya Yuan Mu berdiri di bawah pohon. Qin Mu berteriak keras dan mengeksekusi kekosongan ekstrim. Domainnya menjadi sangat tipis dan tak memiliki ketebalan. Dengan desisan, ia terbang maju di sepanjang permukaan laut kekacauan, jauh dari Tuan Muda Kedua. Tuan Muda Kedua melawan rantai Dao dan menggoyangkan teratai kembarnya. Sehelai daun teratai terbang keluar dan menyusul Qin Mu dan Nyonya Yuan Mu. Daun itu dengan lembut menempel pada domain harta karun ilahi yang tidak memiliki ketebalan. Daun teratai kembali ke Tuan Muda Kedua, dan domain harta karun ilahi pada daun teratai juga terbang kembali. 36 istana surgawi muncul di belakang kepala Nyonya Yuan Mu dan ia berkata dengan tegas, "Yang mulia Mu, pinjamkan aku istana-istana harta karun." Tidak banyak istana harta karun di istana surgawinya, dan hanya ada 29. Ketika Qin Mu mendengar itu, 58 istana harta karun itu terbang keluar dan duduk di istana surgawinya. Qin Mu mengeksekusi istana surgawi Taisu, dan 58 istana harta karun itu langsung menyatu dengan 29 istana harta karunnya. Banyak di antaranya yang saling tumpang tindih, tetapi totalnya ada 67. Kultivasi dan kekuatan sihir Nyonya Yuan Mu meningkat pesat, dan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam daun teratai, menjatuhkannya. Qin Mu sekali lagi menggunakan pait ekstreme dan melesat ke kejauhan. Mereka semakin dekat dengan teratai kembar dari zaman ke-17. Di bawah bunga teratai, jenazah Dewa Raja Boyang terlihat jelas. Pada saat itu, rambut putih beterbangan dan melilit teratai kembar, menariknya kembali bersama daun teratai. Jenazah Dewa Raja Boyang bergoyang dan jatuh ke lautan kekacauan. Mayat itu dengan cepat dilebur oleh lautan kekacauan dan berubah menjadi ketiadaan. "Itu terataiku." Nyonya Yuan Mu melayang ke udara dan memeluk akar teratai. Tubuhnya semakin membesar, dan dengan teriakan, ia mencabut teratai kembar itu. Ia hampir jatuh ke lautan kekacauan. Detik berikutnya, wilayah harta karun suci Qin Mu menyelimuti kakinya, dan Nyonya Yuan Mu mendarat di halaman leluhur. Ia melambaikan teratai kembar dan mengibaskan rambut putihnya. Teratai kembar itu berputar cepat dan mekar, menghantam punggung Qin Mu. Di belakang Qin Mu, telapak tangan Tuan Muda Kedua menembus kabut kekacauan dan menyerang. 5 rantai melilit kelima jarinya, dengan cepat memperlihatkan tulang-tulang putihnya yang mengerikan. Namun, kekuatan serangan ini masih tak terkira. Boom! Yuan Mu menjerit, dan seluruh kekuatan mengalir ke kedua teratai itu. Pada saat yang sama, tubuh Qin Mu terus menyembul keluar dari bawah pohon dunia, mencabutnya untuk menghadapi telapak tangan Tuan Muda Kedua. Boom! Tabrakan itu menyebabkan tubuh mereka meledak satu demi satu. Setelah meledak, mereka pulih dan meledak lagi. Bahkan roh primordial mereka hancur total. Untungnya, seni ilahi Qin Mu yang tak mudah meledak, memungkinkan mereka bertahan dan menangkis serangan Tuan Muda Kedua. Tuan Muda Kedua mengulurkan telapak tangannya sekali lagi, tetapi 5 rantai menguncinya semakin erat, menariknya ke dalam lautan kekacauan. Dia meraung marah dan tenggelam ke dalam lautan kekacauan. "Si tua 7, jika aku lolos, aku akan menemukanmu." Qin Mu mendirikan pohon dunia dan menanamnya dengan kokoh. Akar-akar pohon dunia menari-nari dan menusuk ke dalam istana leluhur embrio rohnya. Nyonya Yuan Mu juga menusukkan teratai kembar itu ke laut kekacauan. Keduanya dipenuhi luka, tetapi mereka saling tersenyum dan naik ke langit, terbang menuju langit di atas lubang runtuhan. Gelombang lubang runtuhan meletus, membuat tubuh mereka semakin cepat. Keduanya merasa rileks, dan mereka melihat pintu masuk jurang besar lubang runtuhan semakin dekat. Mereka tiba di rumah bunga teratai kembar. Suasana di dalamnya damai, dan benang sari bunga menari-nari di bawah gelombang pasang. Qin Mu berdiri di sisi rumah bunga dan melihat ke bawah. Aliran cahaya gelombang pasang itu begitu deras, dan laut kekacauan di bawahnya membuatnya ketakutan yang tak kunjung hilang. "Akhirnya aku lolos. Kekasih kecil, jika bukan karenamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." Nyonya Yuan Mu menggigit bibir bawahnya dengan gigi mutiaranya dan tergagap,
bagaimana aku harus membalas budimu? Qin Mu berbalik dengan tatapan penuh kasih sayang. Bagaimana Nyonya ingin membalas budiku? Tentu saja. Nyonya Yuan Mu malu-malu dan malu-malu sambil menggosok salah satu sudut. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar penutup jurang besar itu mendekat sambil tersenyum. Tentu saja untuk mengirimmu ke kematianmu. Jika kau masih hidup, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Jarak di antara mereka berdua sangat dekat, jadi ia bergerak begitu cepat sehingga Qin Mu tidak sempat bereaksi. Namun, saat ia bergerak, Qin Mu sepertinya sudah menduganya. Mata vertikal di tengah alisnya terbuka, dan sebuah roda cahaya melesat keluar darinya dan menghantam bagian tengah alis Nyonya Yuan Mu. Permaisuri, bangun! Di dalam tubuh Nyonya Yuan Mu, kesadaran permaisuri, yang telah melalui banyak reinkarnasi dan tidak dapat menemukan jalan keluar, segera melarikan diri dari reinkarnasi dan merebut kendali tubuh jasmaninya bersama Nyonya Yuan Mu. Serangan Nyonya Yuan Mu mengenai puncak kepala Qin Mu, tetapi tidak berhasil. Keheranan muncul di wajahnya. Kau benar-benar meninggalkan jebakan. Teratai kembar itu perlahan naik mengikuti arus dan mencapai puncak jurang besar. Cahaya bersinar, dan air sungai dunia bawah pun meluap. Qin Mu menatap wajah Nyonya Yuan Mu dan mendesah. Ia merentangkan tangan kanannya dan menekannya ke wajah Nyonya Yuan Mu sebelum berbalik. Yuan Mu, permaisuri, seni ilahi yang kupahami tak mampu membunuh kalian berdua, jadi aku hanya bisa menekan kalian berdua. Jika kita ditakdirkan di masa depan. Selamat tinggal.